Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Nabiyyinal Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution yang berusaha membahas kedalaman makna Al-Quran dan petunjuk-petunjuk yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita oleh para pewaris Nabi, yaitu para ulama-ulama yang kafabel di bidangnya. Alhamdulillah, kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita di malam Jumat ini. Kita bermohon kepada Allah semoga malam ini seluruhnya tanpa kecuali kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati, dimudahkan segala urusan kita, disembuhkan bagi yang sakit, dan semoga Allah berkenan mengangkat seluruh penyakit, wabah, dan apapun yang tengah kita hadapi, dan mudah-mudahan dengan itu semua kesabaran kita ditingkatkan, pahala kita digandakan, dan rahmat Allah serta ampunannya dilimpahkan kepada kita semua. Baik, seperti biasa kita memulai kajian kita dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siapapun hamba Allah, saudara-saudari kita yang sampai dengan malam hari ini belum bersyahadat, belum berislam, semoga dikuatkan jiwanya oleh Allah, mendapat bimbingan langsung ke kedalaman hatinya untuk mau bersyahadat sebelum ia wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh ataupun dekat di antara kita. Saudara-saudariku, kita lanjutkan kajian kita. Telah sampai kita di ayat yang keempat, ya, surah Al-Baqarah. Setelah kita tuntaskan pembahasan Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan rincian di surah Al-Baqarah ayat pertama, kedua, ketiga, dan kemudian di pertemuan yang lalu, 2 pekan yang lalu, karena pekan yang lalu kita sempat libur dan kita lanjutkan di kajian malam berikutnya dengan tema yang khusus, sampai di ayat yang keempat pada bagian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan di antara instrumen takwa yang menjadikan insan beriman bisa mengupgrade kekuatan takwanya untuk mendapatkan segala fasilitas-fasilitas eksklusif dari Allah Subhanahu wa taala, berupa kemudahan dalam beraktivitas, solusi dalam menghadapi setiap problematika kehidupan, rezeki yang datang tak diduga, kebahagiaan yang sangat didambakan, ilmu pengetahuan yang ingin ditingkatkan, bahkan harapan-harapan untuk menunaikan puncak ibadah yang seluruhnya bersumber dari takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka Allah berjanji akan meringankan beban hidupnya, mendatangkan solusi dari setiap problem yang ia alami, menghadirkan rizki bahkan dari sisi yang tidak diduga. Demikian pernyataan Allah langsung ditegaskan di Quran surah ke-65 itu, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Demikian juga Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya hidup kalian bahagia. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Demikian Allah menegaskan di akhir ayat 282 surah Al-Baqarah itu, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, dan dengan itu Allah akan memberikan tambahan-tambahan pengetahuan. Pun demikian di musim haji, setiap orang menginginkan untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Maka jika Anda ingin berbekal sebagai persiapan, Allah memberikan isyarat, satu kedalaman, bekal terbaik di antara sekian banyak orang menyiapkan materi. Kata Allah, ada cara yang lebih cepat, yaitu menyiapkan takwa. Quran surah kedua ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma tas'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi takwa esensi segala kemuliaan. Takwa adalah sumber segala kebahagiaan.
Takwa ialah puncak dari setiap capaian-capaian kebaikan. Jika seorang hamba bertanya bagaimana caranya meningkatkan takwa, maka aneka pertemuan yang lalu telah kita uraikan dengan sangat detail bagaimana Allah memberikan jalan berupa petunjuk yang sangat tegas dan jelas. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Instrumen pertama adalah mantapkan amalan hati kita untuk beriman yakin tanpa ragu kepada Allah walaupun tak nampak dalam pandangan kita saat hidup di bumi ini. Kemudian lanjutkan wa yuqimunas shalah. Lalu upgrade amalan hati ini dengan dibuktikan melalui amalan fisik. Tunaikan salat, dekati Allah ya melalui salat. Karena itu orang-orang yang menunaikan salat dijanjikan oleh Allah mendapatkan solusi-solusi kemuliaan hidup. Seperti pernah kami uraikan di pertemuan yang lalu. Salat membuat seseorang jadi lebih baik. Quran surah ke-29 ayat 45. Terbebas dari dua sumber keburukan yaitu fahsya dan mungkar. Salat menghadirkan ketenangan dalam jiwa. Ya, Quran surah ke-13 ayat 28 ditafsir dengan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Salat juga dapat mempercepat pengabulan doa seperti Nabi Zakaria bermohon dalam salatnya dan dikabulkan seketika. Quran surah ketiga di ayat 38 sampai 39. Demikian selanjutnya. Lalu upgrade lagi ya, setelah amalan hati, amalan fisik, upgrade amalan harta. Ya, dengan pahala yang berlipat luar biasa sampai minimal 700 kali lipat itu seperti disampaikan langsung oleh Allah di Quran surah kedua ayat 261. Dan untuk menunaikan ini semua baik amalan hati, amalan fisik, juga amalan harta, kita butuh petunjuk yang dengan petunjuk itu mendapatkan detailnya, mendapatkan keterangannya. Jadi bukan sekedar detail disampaikan, tapi juga tahapan-tahapan amalannya diuraikan. Ini yang harus kamu kerjakan, ini kurikulumnya. Kalau ada sholat, ini jenis-jenis sholatnya. Lalu manfaatnya apa? Ini disebutkan langsung oleh Allah. Yang sholat fardu, manfaatnya demikian. Yang sholat sunnah dari sholat malam sampai ke siang, itu dijelaskan bahkan sampai faidahnya, sampai keistimewaannya. Ini tahajud, keistimewaannya seperti ini. Ini sholat syuruk, keistimewaannya seperti ini. Ini menu sholat duha, keistimewaannya seperti ini. Demikian juga dengan kaidah amalan harta. Ada zakat, begini cara mengeluarkannya. Demikian golongan-golongan yang berhak menerimanya. Ini yang kamu dapatkan kalau kamu berzakat. Ini dampaknya kepada jiwamu, ini dampaknya kepada hartamu, ini dampaknya kepada akhiratmu. Demikian diturunkan lagi menu lanjutannya. Ini ada yang sunnah berupa infak. Ini golongan-golongan prioritas kalau kamu ingin berinfak. Demikian cara berinfaknya. Begini ukurannya. Sampai kemudian ada lagi turunan di bawah itu. Ada yang sedekah umum sifatnya. Semua dijelaskan dengan rinci di mana walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya, pada bagian keempat Allah memberikan statement yang sangat jelas, dan orang-orang yang ingin mengupgrade ketakwaannya itu, maka mereka yakin tanpa ragu untuk mengamalkan seluruh petunjuk Allah yang diturunkan kepadamu, duhai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti di pembahasan ini pada pertemuan yang lalu. Segala yang diturunkan pada Rasulullah kita yakini, kita pahami. Yakin itu artinya bukan sekedar mengimani iya, namun iman butuh pembuktian. Iman butuh action. Action, langkah kita yang membuktikan keimanan kita itu ditunjukkan lewat amal. Amal ini yang menjadikan kita mengkaji semua yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah berupa petunjuk. Ada Al-Quran. Kalau kita iman kepada Al-Quran, bukan sekedar diiyakan, ini kitab bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu disampaikan pada Rasulullah, tidak cukup sampai di situ. Ya, buktikan keimanan itu dengan berinteraksi bersama Al-Quran. Buka, baca, belajar cara membacanya, supaya Anda dengan pelajaran itu bisa memahami isinya. Dan dengan memahami itu, petakan berdasar kebutuhan hidup kita. Karena Quran sifatnya petunjuk. Baik, Anda sebagai anak, keluarkan ayat-ayat tentang anak. Anda sebagai suami, keluarkan ayat-ayat tentang suami. Anda sebagai istri, keluarkan ayat-ayat tentang istri, tentang ayah, tentang ibu, tentang kakek, tentang nenek. Pekerjaan Anda apa? Baik, Anda pengusaha, keluarkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran. Baik, Anda seorang birokrat, diplomat, keluarkan ayat-ayatnya, bahkan komplit dengan contoh dan kisahnya ada. Dari kalangan Nabi sampai orang-orang soleh. Dari yang paling baik sampai yang paling buruk. Dari yang banyak beramal soleh
Ya, seperti para nabi Musa, Harun, Zakaria, Yahya, sampai puncaknya Nabi Muhammad SAW, sampai yang beramal salah dari provokator yang luar biasa, ya. Baik, semisal contoh misalnya Abu Lahab juga dengan istrinya, ada Abu Jahal, sampai ke titik orang yang paling membangkang dan mengaku Tuhan seperti Firaun dan bala tentara serta koleganya. Contohnya lengkap semuanya. Hadirkan petunjuknya, kemudian baca penjelasannya, uraiannya, supaya tidak kita tafsirkan sendiri. Maka uraian dari itu nampak lewat petunjuk as-sunnah, dari hadis-hadis Nabi SAW yang telah diklasifikasikan oleh para ulama kita, yang kami jelaskan di pertemuan yang lalu. Keluarkan berdasar kebutuhan. Jika Anda ingin kebutuhan yang kompleks, cari kitab Al-Jami'. Saya tunjukkan kemarin seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Ingin masuk ke dalam tatanan fiqih, ya, ambil kitab Sunan. Baik, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai. Anda ingin belajar tentang rumusan dari sahabat-sahabat Nabi. Saya ingin seperti Sayyidah Aisyah bagi yang perempuan. Saya ingin seperti Ibnu Abbas bagi anak-anak yang mau belajar. Cari kitab Musnad. Ya, Musnad seperti Musnadnya Imam Ahmad misalnya. Keluarkan rawinya, pelajari di situ. Demikian cara kita belajar dengan mengumpulkan semua itu yang bersumber dari kitab-kitab yang dituliskan oleh para ulama sampai kepada kita dan dijelaskan oleh para ulama-ulama kita yang tersambung sanad keilmuannya sampai kalau ditelusuri bersumber pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah semua yang diturunkan pada Rasulullah, baik Al-Qur'an, baik juga hadis yang menjadi, ya, pedoman kehidupan sehingga disebut dengan sunnah, jalan hidup itu. Karena itu hanya di Islam, saya tegaskan sekali lagi, ya, hanya di Islam Anda temukan pedoman beraktivitas dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Dari masalah yang sederhana sampai yang kompleks. Coba Anda bayangkan, dari masalah bangun tidur itu kan sederhana, tapi karena dia punya nilai di sisi Allah, diberi petunjuk. Kalau nggak ada nilainya mungkin diabaikan. Di Islam semua punya nilai. Di Islam waktu dihargai, sedetik pun mesti punya nilai. Ya, setiap waktu yang kita gunakan untuk beraktivitas disebut asr namanya. Al-waqtul ladzi yu'athiruna fahuwa asrun. Ya, waktu yang kita gunakan untuk beraktivitas yang kita hadapi itu asar. Itu punya nilai. Setiap detiknya, setiap momentumnya. Pagi, siang, sore, malam itu asrun. Sekarang pun asrun. Kata Al-Qur'an itu berharga, ya. Waktu sangat berharga. Saking berharganya jangan sampai nggak punya nilai. Karena itu orang-orang yang mengabaikan waktu sehingga tidak punya aktivitas yang baik dengan waktu itu disebut rugi oleh Al-Quran. Bahkan turun satu surah khusus untuk menyinggung itu semua. Quran surah ke-103. Wal 'asr. Ya, aku bersumpah kata Allah demi modal waktu yang diberikan pada manusia untuk beraktivitas. Manusia yang menjalani aktivitas, nama spesifiknya dalam bahasa Arab yang kemudian bahkan dijadikan diksi dalam Al-Quran bernama Al-Insan. Masih ingat? Dalam kajian dulu yang pernah saya terangkan, ya, Sitama, ada Bashar, ada Ins, ada Insan, ada Annas, ada Bani Adam. Insan disebutkan oleh Al-Quran untuk menunjuk totalitas aktivitas manusia. Innal insana lafi khusr. Sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu, memanfaatkan waktu dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada yang berpotensi rugi. Karena tak mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Illalladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman karena yakin kepada Allah, dia lihat petunjuk Allah, dari petunjuk itu dia tenun sebagai pedoman untuk mencari aktivitas yang baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas baik yang disukai oleh Allah disebut dengan apa? Amal saleh. Jadi itulah Al-Qur'an, itulah al-hadis, sunnah, jalan hidup, kemudian didasari dengan pengetahuan dan hikmah berupa akhlak. Itu yang kita ikuti. Sebelum kita masuk pada bagian lanjutannya, sekarang kita cek dulu. Sampai dengan malam ini, berapa dari tuntunan ini yang sudah bisa kita maksimalkan? Minimal kita keluarkan 4. Ya, Al-Quran, ayo. Hari ini sudah berapa ayat kita mengaji? Ya, kami sudah riset, berusaha menjadikan pribadi kita Qurani. Sampai kita hadirkan Mushaf At-Taisir itu, yang sudah mulai dibagikan. Kita bikin programnya sehingga kita bisa belajar dengan baik dari bacaan, hafalan sampai nanti ke pendalaman tafsirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi sederhana, sampai malam ini, tadi saja dari bangun sampai sekarang, berapa ayat yang sudah dibaca? Ya. Sudahkah kita mengeluarkan kurikulum hidup dari Al-Qur'an sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan dan rencana-rencana kehidupan kita?
Ya, hadisnya, sunnahnya, berapa banyak yang sudah kita keluarkan untuk disandingkan dengan Al-Quran sebagai program kehidupan kita. Ini surat tentang rumah tangga, apa hadisnya? Ya, apa capaiannya sampai dengan hari ini? 2 pekan kita dari pengajian yang lalu. Sampai 2 pekan ini berapa yang sudah dikeluarkan? Awas, hati-hati. Jangan-jangan ilmunya baru sampai kepada dengar, simpan, tapi belum menjadi amal. Kita teruskan supaya bisa berfaedah dan membawa manfaat dalam kehidupan kita. Belajar pasti insya Allah dapat pahala sepanjang ikhlas diniatkan karena Allah, tapi diamalkan menambah pahala lagi sehingga keberkahannya terbawa sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Quran, hadis. Al-Quran bisa dihafal, hadis tidak menuntut hafalan. Jadi hadis itu lebih pemahaman. Karena itu satu riwayat dari Nabi bisa diriwayatkan sampai ke kita menjadi puluhan, ya, puluhan bentuk kalimat walaupun substansinya sama. Ya, kalimat itu bisa beda-beda, redaksinya bisa A, bisa B, bisa C, tapi substansinya bisa serupa, ya, bisa sama. Itu hadis, karena hadis tidak menuntut hafalan lafaz tapi pemahaman. Sepanjang kita paham boleh diriwayatkan dengan makna. Al-Quran tidak, lafaz dan makna. Baik, lanjut yang ketiga, evaluasi ketiga, pengetahuan. Sampai dengan hari ini, berapa banyak kita mengamalkan petunjuk Al-Quran untuk menambah wawasan kita? Ayo, hari ini berapa jam, berapa kali Anda baca? Apa capaian yang ingin ditambah? Pengetahuan apa yang sedang kita kembangkan? Wawasan apa yang sedang kita luaskan? Ya, tidakkah Anda lihat di Al-Quran banyak ayat memotivasi kita untuk banyak menambah pengetahuan? Wahyu pertama, Iqra, bacalah. Berapa banyak Anda baca sampai saat ini? Apa yang Anda baca? Manfaat apa yang Anda dapatkan? Koleksi buku-buku. Ya, datang ke toko buku, bawa. Apa yang sedang Anda kerjakan? Riset. Ya, di Quran banyak petunjuk tentang riset. Nadhara itu riset. Lihat, perhatikan, analisis. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Ya, wa ilal sama'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Apa Anda nggak pernah riset bagaimana hewan seperti unta diciptakan? Riset. Ya, saya pernah katakan di pertanda kemarin kan? Ya, unta itu luar biasa, baru satu di antara sekian makhluk Allah berupa hewan. Ya, punya selaput di matanya, bisa menembus badai, ya kan? Di Sahara itu begitu lewat badai santai aja lewat, yang lain mogok semua. Ya. Kemudian unta itu bisa punya satu khusus di temboloknya yang bisa menampung air sehingga sebulan bisa tahan nggak minum. Ya, unta depannya itu ada 2 tangan, belakangnya kemudian 2 kaki. Unta hewan yang sangat sensitif, unta sayang kepada anak-anaknya sehingga walaupun sedang dalam keadaan panas, kalau ingin memberikan susu kepada anaknya, dia akan mengeram dulu di air supaya panas itu menjadi hangat, teduh dan bisa diminum oleh anaknya dalam keadaan yang nyaman. Coba kita riset, terapkan. Bukankah unta disebut safinatus sakhra, kendaraan padang pasir, kendaraan yang tangguh? Kalau ingin punya kendaraan tangguh, maka coba Anda riset, siapkan mobil-mobil yang tahan badai, kapal-kapal tahan badai, yang kalau lewat itu tidak kemudian memberikan bahaya. Ya, itu cara merisetnya. Ya, unta diberi petunjuk, punya selaput, badai lewat, santai saja. Coba bikin yang seperti itu. Ya, baik di sivil, baik di militer, cari kendaraan taktis yang bisa melewati berbanyak medan dan sebagainya, ambil. Unta bisa punya sesuatu untuk menyimpan air, ya, di dalam temboloknya, sampai-sampai kemudian dia bisa simpan tahan selama sebulan. Bisa nggak Anda simpan itu? Anda bawa, Anda riset, misalnya menjadi tempat penampungan untuk bensin, ada mobil tahan bensin sebulan, ya. Atau bisa menggunakan media yang lain, energi yang lain, pakai cahaya misalnya, atau dicas pakai baterai tahan sebulan, itu kan kita bisa bawa. Ya, jangan fokus ke untanya. Ya, sampai-sampai jadi candaan gitu kan? Tidak. Ya, lihat bagaimana kita bisa mengambil ibrah. Ya, ibrah, pelajaran-pelajaran di balik isyarat-isyarat yang bisa ditangkap. Itu baru satu. Di Quran ada tentang astronomi, ada tentang macam-macam riset. Karena itu Islam itu sangat mensupport pada pengembangan wawasan dan pengetahuan. Kalau berislam benar pasti pintar-pintar itu. Ya, kalau nggak percaya silakan. Anda cek di masa keemasan dulu. Sejak risalah Islam dibawa, Nabi Muhammad SAW mengajarkannya sesuai petunjuk Allah. Perhatikan, bukankah mengangkat masyarakat dari kegelapan, dari kehilangan peradaban, dari tanpa titik nadir keburukan, tanpa pengetahuan, tiba-tiba terangkat menjadi mercusuar dalam segala bidang kebaikan, akhlak, adab, pengetahuan, sehingga disebut peradaban. Ya, Islam punya peradaban, dibawa ke Spanyol, peradaban Spanyol, dibawa ke Persia, peradaban Islam di Baghdad, di Irak, itu luar biasa. Dan semua pintar-pintar. Silahkan cek. Yang menemukan jam pasir, yang menemukan aljabar, kan?
ya, yang membuat satu modifikasi sayap pesawat terbang dan sebagainya, itu banyak orang Islam. Jadi berislam bukan sekedar bicara bagaimana benarnya ibadah. Berislam berbicara tentang dalamnya pengetahuan dan luasnya wawasan yang kita miliki. Ayo, jadi kalau ada orang Islam sekarang belum pintar, artinya ada yang belum sempurna dalam keislamannya, dalam tanda petik, ya. Artinya boleh jadi ada yang berusaha kemudian menjadikan berislam itu parsial saja. Udah Islam di masjid aja, ya. Islam sholat saja. Tidak begitu, kawan. Ya, cara memahami Islam itu komprehensif, kafah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang beriman, kata Allah, yang sudah masuk Islam. Kalau sudah amanu, sudah masuk Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Kalau sudah masuk Islam, maka nilai-nilai keislaman itu praktekkan secara total sesuai kemampuan kita. Itu Al-Baqarah ayat 208. Jadi bukan cuma sholatnya khusyuk kita pikirkan, tapi bagaimana fokus dalam pelajaran kita maksimalkan, riset. Hei anak-anakku, adik-adikku, teman-teman, saudara-saudariku yang belajar dari mulai tingkat yang rendah, ya, dari tatanan paling dasar di SD atau TK sebelumnya, SD sampai dengan ke atasnya SMP, SMA, apalagi di perkuliahan. Ayo serius kalau Anda muslim, ya, yang benar belajarnya, fokus. Bahkan di Quran itu ayat-ayat belajar disebutkan dengan pemahaman, bukan sekedar tahu, ya. Silahkan kalau Anda mau cek misalnya semua kalimat-kalimat belajar yang dikontekskan dengan konsepsi agama, ad-din, itu menggunakan kata fiqh. Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Ya, tidaklah semua orang beriman itu, kata Allah, berjuang semua ke medan perang jika ada tuntutannya. Mesti ada sebagian mereka yang fokus mendalami pengetahuan, ya, untuk mensupport kepentingan agamanya demi memberikan nilai kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Yang paling menarik ketika akan mendalami pengetahuan itu, kalimatnya menggunakan turunan kata fiqh. Tafaqqaha yatafaqqahu, artinya berusaha untuk paham. Jadi pelajar muslim itu tidak disukai oleh Al-Quran hanya sekedar baca, tahu, tidak, pahami. Ya, Anda belajar fisika bukan cuma dihafal rumus-rumusnya. S sama dengan V kali T, mencari V, S dibagi T, mencari T, S dibagi V, hanya untuk mengetahui hukum jarak, kecepatan, dan waktu. Tidak. Harus pahami kenapa jadi begini. Dari mana T ini? Kenapa V ini? Kenapa S begini? Lalu terapkan pada hukum agama. Ya, bagaimana menerapkannya? Hukum jamak, hukum qasar. Ya, berapa jarak yang bisa dikosor? Baik, di atas 82 km. 82 km, kalau kecepatannya ditambah, V-nya ditambah, waktunya kan jadi berkurang. Nyampainya lebih cepat, apakah pantas masih di Jawa? Tuh. Jadi seperti itu cara berpikirnya. Buah kulah itu volumenya berapa sih? Berapa banyak? Anda musim haji, mau mikot, gelombang kedua. Baik, ada yang mengatakan mikotnya di atas pesawat. Sekarang kecepatan pesawat berapa? 800 km, 850 km per jam. Kebayang? Ya, baru Anda bis, kemudian langsung lewat. Ya, bertemu nggak? Ya, antara tempat dengan waktunya. Itu solusinya bagaimana? Ini kan perlu kita renungan. Kalau tidak baca, sulit kita menerapkan kaidah itu, bahkan dalam konteks kehidupan beragama. Maka saya sangat punya keyakinan, passion apapun, Anda arsitek, Anda fisikawan, Anda astronom, Anda ahli matematik, matematikawan, Anda seorang ahli kimia, Anda seorang ahli apapun, kalau benar muslim pasti akan jadi seorang yang hebat di bidangnya. Karena Islam yang Anda peluk mengarahkan kepada nilai-nilai kemuliaan yang tinggi. Jelas. Tapi yang paling dahsyat, belum tuntas sempurna keislaman seseorang hanya pada aspek yang ketiga ini. Bahkan kalau dia hafal Quran, hafal hadis, tahu ayatnya, tahu hadisnya, diterapkan jadi ahli matematika juga, ahli fisika juga, hebat nih tiga. Belum ada yang keempat, belum sempurna. Apa itu? Akhlak. Akhlak. Bahkan saking pentingnya ini, ya, saya pernah katakan, Nabi Ibrahim berdoa dan Nabi Ismail alaihi wassalam, keduanya berdoa kepada Allah supaya nanti Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW yang diutus dari kalangan orang-orang Mekah, beliau menyebutnya mohon utus seorang Rasul spesial yang lahir dekat Ka'bah ini. Tidak ada Rasul yang lahir dekat Ka'bah kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Quran surah kedua ayat 129. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul dari kalangan mereka sekitaran masyarakat yang nanti beraktivitas dekat Ka'bah ini. Dekat Ka'bah. Karena Ka'bah itu mulia,
maka Rasul yang lahir pun termulia. Karena Rasulnya istimewa, maka mohon ya Allah, lahirkan dia, tetapkan tempat lahirnya di tempat yang paling istimewa. Tempat paling istimewa Ka'bah, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Quran surah ketiga ayat 96 sampai 97 itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia yang berada di area Makkah yang diberkahi itu. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Yang nanti ya Allah mohon berikan misi kepadanya menyampaikan ayat-ayatmu, wahyu darimu, mengajarkan itu lewat petunjuk-petunjuknya yang engkau tunjukkan kepadanya, kitab, sunnah. Ya? Kemudian wal hikmah, hikmahnya tadi diantaranya pengetahuan, wa yuzakkihim, tuh, ya, tazkiyatun nafas yang mengarah kepada akhlak. Bayangkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menempatkan akhlak di urutan keempat. Ya, tapi apa jawab Allah? Ya, ketika mereka menutup innaka antal azizul hakim, sungguh engkau yang maha agung, yang maha bijak dalam menetapkan itu semua, dijawab nanti di Al-Baqarah ayat 151. Yuzakkihim ditempatkan urutan 4 dalam doa Nabi Ismail, doa Nabi Ibrahim alaihi wassalam, tapi oleh Allah kemudian ditempatkan pada urutan kedua setelah Al-Quran, setelah ayat, setelah wahyu. Di ayat 151 Al-Baqarah Allah menjawab, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diminta 4 dijawab 5. Jadi Nabi Muhammad itu sangat spesial. Diminta 4, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail minta 4, kan? Ayat, kitab, ya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, ayat, wa yu'allimuhumul kitab, Al-Qur'an, hadis, ya, wal hikmah, wa yuzakkihim, 4. Innaka antal azizul hakim. Dijawab 5. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina, ayat, wa yuzakkikum, tazkiyatun nafas, akhlak, wa yu'allimukumul kitab, sunnah, wal hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan apa yang belum kalian ketahui. 5 spesial. Nanti kalau sudah masuk kepada ayat yang lain, saya jelaskan lagi keutamaan Nabi Muhammad dibanding Nabi Musa apa, Nabi Isa apa, itu spesial, langsung bahkan sebagian secara tepat, bahkan tidak tersirat lagi, tersurat disebutkan jelas keutamaannya. Ditempatkan nomor 2, ya, wa yuzakkikum, ya, dan Nabi diutus diberikan misi untuk bisa membimbing umatnya, membimbing manusia untuk bisa membersihkan jiwanya. Kalau jiwa bersih, baik, maka yang keluar dari seluruh anggota tubuh kita adalah nilai kebaikan. Ya, hatinya bersih, maka dari hati ini masuk ke mata pandangan bersih, masuk ke telinga pendengaran bersih, masuk ke mulut kata-kata bersih. Ini kuncinya di sini, di hati, di jiwa. Ya, itu seperti teko. Jadi kalau isinya susu, keluar susu di mulutnya. Ya, kalau isinya kopi, ya keluar hitam. Demikian kalau isinya pulsa hatinya ini baik, yang keluar baik. Tapi kalau pulsa hatinya buruk, yang keluar itu ya komunikasi yang buruk. Ya, dari seluruh anggota tubuhnya. Karena itu akhlak punya peranan yang penting. Awas, hati-hati. Hati-hati. Anda sukses dengan pengetahuan Anda sukses dengan harta Anda sukses dengan kedudukan Anda, tapi tak punya akhlak, bisa rendah kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlampau banyak kata-kata bijak disusun untuk menunjukkan ketinggian akhlak. Ya, runduk seperti padi, semakin berilmu semakin tunduk dan sebagainya. Tapi Al-Quran hanya punya 1 kosakata untuk menunjukkan itu. Apakah sampai dengan malam ini akhlak kita sudah kita koreksi? Bagaimana hubungan dengan orang tua? Jangan-jangan ikut taklim bagus, tapi dengan orang tua ada masalah yang belum tuntas. Hubungan di keluarga dengan pasangan hidup, suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak-anak, demikian selanjutnya. Dan yang paling penting, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan manusia ada masalah, kita mesti cari jalan keluar, banyak jalannya. Dengan Allah bermasalah, Anda mau lari kemana? Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, ini mohon izin saya sedikit perpanjang mukaddimahnya, karena nanti sampai di sini, ini pokok utama yang menjadi titik awal, ya, landasan aktivitas kita dalam menjadikan semua yang Allah telah tetapkan tadi, 4 poin tadi sebagai landasan kehidupan yang benar. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana Allah memberikan satu informasi yang sangat dalam, wawasan yang sangat luas, yang membuat kita semakin tampak elegan dalam menjalani kehidupan dunia dan penuh
kepercayaan, penuh kebahagiaan saat pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan ayatnya. Saya baca kembali ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang ingin mengupgrade instrumen takwanya itu, yaitu orang-orang yang mampu mewujudkan keyakinan paripurnanya terhadap semua apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan isinya baik berupa Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Hikmah ataupun akhlak. Kemudian wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun, dan segala yang telah diturunkan kepada rasul-rasul sebelummu, ya. Jadi ini nanti ada yang diwakili menggunakan kata min qablik, min qablnya sebelum, kaknya engkau, ini menunjuk kepada rasul, ya. Dia ada kalimat yang ini dalam gramatikal bahasa Arab, ya, dihilangkan kalimat ini untuk meringkas, untuk memudahkan, ya. Jadi ini uslub, gaya bahasa, ya, bahasa yang tinggi dalam bahasa Arab, sehingga tidak harus mencantumkan kalimat-kalimat yang panjang di sini. Wa ma unzila min qablik, dan semua yang diturunkan, ya, kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum, wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap segala keterangan yang berlaku di akhirat, tentang akhirat, berupa surga, berupa neraka, berupa janji Allah, berupa hisab, berupa segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakininya tanpa ragu. Pertanyaan, kenapa Allah tidak cukupkan saja pada kalimat walladzina yu'minuna bima unzila ilaih? Dan orang yang mengupgrade takwa itu adalah orang-orang yang meyakini secara sempurna dan mengamalkan segala yang diturunkan kepada Muhammad. Cukup. Ya. Kenapa ada kalimat wa ma unzila min qablik, dan segala yang diturunkan, meyakini segala yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum engkau. Saya tuliskan dulu, ya, supaya kita memahami dengan baik. Lihat sini. Bismillah. Ini walladzina yu'minuna, kan, bima unzila ilaik, ya, unzila ilaik, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ya. Kenapa tidak dicukupkan sampai sini? Ya, padahal inti dari semua pedoman yang menjadi acuan dasar aktivitas kita di dunia sampai kembali kepada Allah, itu kan petunjuknya sampai sini, yang sempurna, kan? Jadi semua yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW, bukankah itu semua adalah penyempurna wahyu-wahyu yang pernah disampaikan kepada seluruh Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah SAW? Kan? Sampai di sini pun, kalau hanya dijadikan sebagai pedoman beraktivitas untuk menerapkan tuntunan agama dalam konteks beribadah kepada Allah, tuntas. Yang paling menarik, apa hikmah di balik firman Allah? Kita teruskan. Wa ma unzila min qablik. Min qablik. Dan juga meyakini, mengimani semua. Di sini isim mausulnya menunjuk kepada benda, sifatnya holistik, luas, komprehensif, tanpa batas. Semua, ya, segala petunjuk yang pernah diturunkan, diwahyukan, ya, min qablik, pada rasul-rasul sebelum engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita punya 3 bahasan dasar utama. 1, mengapa hadir keterangan ini, atau lebih tepatnya apa hikmah, ya. Kalau mengapa hadir, karena Allah berfirman, selesai jawabannya, gitu kan. Baik. Tapi kalau kita berkata apa hikmah dari firman Allah, gitu kan, Allah ini yang dimaksudkan, hikmahnya apa? Padahal tadi sampai sini pun kita bisa merasa cukup untuk mengamalkan karena jelas petunjuknya.
Mengapa ini penting hadir? Kedua, apakah semua yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya memiliki hukum yang sama dengan yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW? Ya, perhatikan baik-baik. Semua yang diwahyukan pada Nabi Muhammad, baik berupa Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, As-Sunnah, kumpulan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan isi Al-Quran, hikmah, ya, baik berupa pengetahuan, ilmu, ataupun juga akhlak. Ini memiliki hukum, perhatikan baik-baik, hukum iman yang kemudian dibuktikan, dipraktekkan lewat amal, ya, amal saleh. Jadi ketika ada instruksi dalam Al-Quran, wa aqimus sholat, tunaikan sholat, dijelaskan oleh As-Sunnah, begini cara sholatnya, lalu diterangkan hikmahnya. Dengan sholat itu pengetahuan menjadi luas, akhlak kita muncul, terbebas dari perbuatan keji dan mungkar, hati tentram, iman kita lalu diamalkan petunjuk sholat ini. Jadi beriman kepada apa yang diturunkan pada Rasulullah SAW dari semua ini menuntut bukan sekedar yakin tapi amal. Sekarang pertanyaannya, apakah semua yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW memiliki hukum yang sama? Artinya, apakah kita juga diminta iman, ya, kepada kitab-kitab yang diturunkan, petunjuk-petunjuk yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ambil contoh yang paling populer. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Misal, ini yang paling populer. Nanti di sela-selanya ada Nabi Daud misalnya kan. Kita taruh di sini misal. Ya, lihat sini. Fokus baik-baik. Teman-teman sekalian, Ibrahim alaihissalam menerima kitab berupa lembaran-lembaran, ya, petunjuk-petunjuk dari Allah. Di Al-Quran diabadikan bahkan di surah ke-87. Ya, Al-A'la ayat 19, penutup ayatnya suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf Ibrahim. Jadi Ibrahim alaihissalam menerima petunjuk berupa suhuf, ya. Baik. Nabi Musa demikian. Nabi Daud demikian. Nabi Isa demikian. Apa kitab-kitab mereka? Kemudian apakah hukumnya sama persis dengan ini, iman dan mengamalkan isinya? Atau ada hal lain yang perlu kita uraikan? Kita akan lanjutkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Tiba azan isya, kita jawab, kita sholat, kita berdoa, kita lanjutkan bahasan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan, tentunya beserta amalan-amalan sunnah yang mengiringinya. Demikian kita juga berdoa kepada Allah dan meminta kepada rekan-rekan yang di wilayahnya belum masuk waktu Isya dan saat ini tersambung bersama kami, karena boleh jadi bukan hanya yang di Indonesia tapi juga ada yang di luar negeri yang tersambung pada acara kita saat ini. Semoga diberikan kemudahan untuk menunaikan sholat Isya berjamaah dan ditunaikan dengan penuh kesungguhan dan kekhusyuan. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Telah kita uraikan dalam penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik." Dan orang-orang yang mau mengupgrade instrumen takwanya, ya, tidak hanya pada amalan hatinya, namun juga diwujudkan dengan amalan fisiknya, ditopang dengan amalan hartanya. Lantas mereka kemudian menjadikan seluruh pedoman hidupnya mengacu pada semua petunjuk yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, baik berupa Al-Quran, hadis-hadis beliau yang menjadi pegangan hidup kita dan jadi tuntunan yang diikuti berupa sunnah, juga hikmah yang berdasar pada pengetahuan dan akhlak. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semua tentang satu hal yang tidak kalah penting untuk disikapi
dalam konteks menunaikan takwa ini akan ada turunan-turunan yang harus kita sikapi dan kita hadapi. Apa itu? Allah kemudian meneruskan firman-Nya, "Wama unzila min qabli," dan seluruh kitab-kitab, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk yang seluruhnya diturunkan kepada rasul-rasul sebelum engkau, duhai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita uraikan tadi ada 3 persoalan, ya 2 sudah kita bentangkan, tinggal 1 kemudian kita sempurnakan. Pertama tentang hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini, wa ma unzila min qablik. Apa hikmahnya kalimat ini muncul setelah lengkap pedoman diuraikan kepada kita untuk mengikuti seluruh tuntunan yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apakah hukum mengimani dan mengamalkan Al-Quran, Sunnah, hikmah, akhlak, semua yang dituntunkan oleh Rasulullah itu memiliki hukum yang sama berupa iman dan amal terhadap seluruh tuntunan itu bagi seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita berhenti dengan mencontohkan ya Rasul-Rasul dan kitab-kitab dimaksud seperti Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapak para nabi, ya, kakek moyang para nabi, kakek moyang manusia, Nabi Adam alaihi salam. Karena itu seluruh manusia ya sampai dengan berakhir itu setelah Adam alaihi salam disebut Bani Adam. Sehingga Nabi Adam memiliki gelar Abul Bashar, ya bapak seluruh manusia. Nabi Ibrahim alaihi salam, anak keturunannya bahkan dari 2 istri beliau yang mulia, Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar alaihi wassalam, menurunkan generasi kenabian ya dari Sayyidah kemudian Hajar turun Nabi Ismail alaihi salam sampai ke Nabi Muhammad SAW puncaknya. Dari Sayyidah Sarah alaihi salam turun kemudian Nabi Ishaq ya alaihi salam. Kemudian Yaqub, Yusuf sampai nanti puncaknya ke Nabi Isa alaihissalam. Karena keturunan beliau ini banyak yang menjadi nabi dan rasul, maka beliau disebut Abul Anbiya. Oke? Ini nanti menarik di dalam Al-Quran diberikan kemudian pilihan yang sangat istimewa sebagai apresiasi baik kepada Adam alaihissalam yang menurunkan manusia-manusia dan banyak yang istimewa ya. Pun demikian Nabi Ibrahim alaihissalam yang menurunkan keturunan-keturunan istimewa. Nanti dikumpulkan di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 33. Paling kiri agak sedikit ke atas di mushaf standar. Ketika Allah berfirman, "Innallaha astafa Adam." Ya, tunggal. Sungguh Allah telah memilih Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia yang istimewa, Abul Bashar. Wa Nuha, dan Nabi Nuh, rasul pertama. Ya, tapi ketika masuk Nabi Ibrahim, wa ala Ibrahim, dan keluarga besar Ibrahim alaihissalam. Jadi yang pertama Nabi Adam tunggal sebagai nabi, bukan rasul karena belum ada umat pada saat itu. Nuh alaihissalam tunggal, rasul. Kenapa tunggal? Karena keluarga besar Nabi Nuh alaihissalam itu punya persoalan tersendiri. Istrinya bermasalah, di antara putranya bermasalah, sehingga Nabi Nuh hanya tunggal disebutkan. Nabi Ibrahim dengan keluarga, karena tadi keturunannya sebagian besar menjadi nabi, Abul Anbiya, maka Allah mengatakan wa ala Ibrahim. Dan selain itu ada yang bukan nabi, bukan rasul, tapi berhasil membimbing keluarga besarnya sehingga punya keistimewaan di sisi Allah. Bahkan di antara keturunannya ada yang menjadi nabi dan rasul, yaitu keluarga besar Imran. Imran menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam, kemudian melahirkan Isa alaihissalam dari rahim Maryam alaihissalam. Dan disebutlah kemudian wa ala Imrana alal alamin. Mereka contoh teladan bagi kita bagaimana menata keluarga sehingga menjadi manusia istimewa di hadapan Allah. Nanti puncak petunjuknya ada di keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali ke sini. Nabi Ibrahim mendapat petunjuk dari Allah berupa suhuf. Dalilnya ditemukan di Al-Quran surah ke-87 ya, Al-A'la ayat 19. Ya, Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, kemudian kami berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam suhuf berupa lembaran-lembaran yang di situ berisi petunjuk-petunjuk kenabian, kerasulan untuk bimbingan kepada umat beliau. Ya. Kemudian
Nabi Musa alaihissalam. Ya, suhuf Ibrahim wa Musa. Nabi Musa pun diberikan oleh Allah petunjuk-petunjuk ya berupa suhuf-suhuf yang bisa disatukan sehingga menjadi bacaan tersendiri berupa instruksi-instruksi, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penekanannya bahkan langsung disebutkan oleh Allah misalnya di Quran surah ke-17. Ya. Quran surah ke-17 ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israel. Dan kami berikan kepada Musa alaihissalam al-kitab, petunjuk, ya, pedoman yang dispesifikasikan khusus untuk umatnya dari kalangan Bani Israel. Jadi hanya Bani Israel saja, spesifik, regional, ada di region itu saja, tidak keluar. Baik, nama kitabnya apa? Kita temukan di Quran misalnya surah ketiga Ali Imran ayat yang ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Taurat, ya, disebut dengan apa? Taurat. Nabi Musa alaihissalam punya kitab namanya Taurat. Baik. Artinya ajaran, petunjuk, hukum, syariat, ya, Taurat. Nabi Daud alaihissalam ya, punya kitab sangat populer, ya, Zabur, masih ingat ya? Kitab beliau Zabur. Di Al-Quran apakah ada, Ustaz? Ada, ya. Kita cek misalnya di akhir ayat 163 surah keempat An-Nisa, surah keempat akhir ayat 163. Ya, Allah berfirman, wa ataina Dauda Zabura. Ya, kemudian kami berikan kepada Daud alaihissalam kitab Zabura. Nabi Isa alaihissalam diberi kitab, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Isa pun diabadikan oleh Al-Quran mendeklarasikan beliau hamba dengan izin Allah. Itu mukjizat sebagai penunjuk kerasulannya, sebagai tanda kenabiannya. Qala, langsung bayi itu menjawab, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan aku alkitab, petunjuk, ya, yang dengan petunjuk itu nanti akan membimbing umatku, ya, umat Nabi Isa alaihissalam dari kalangan Bani Israel. Jadi kelompoknya terbatas juga, kalangan Bani Israel. Wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi. Kitabnya itu disebut dengan apa? Injil. Tadi disandingkan dengan Taurat di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-3, ya, musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Jadi di sini ada Injil. Baik, jadi kita temukan teman-teman sekalian, ada suhuf Ibrahim, ada Nabi Musa punya Taurat, Nabi Daud punya Zabur, Nabi Isa alaihissalam punya Injil. Persoalannya, apakah semua kitab-kitab ini yang diturunkan kepada nabi-nabi mulia ini sebelum Nabi Muhammad SAW dengan keterangan firman Allah dimaksud ini, apakah semuanya memiliki hukum yang sama terhadap kita dengan Al-Quran? Ya, terhadap iman kita dengan Al-Quran, yaitu beriman dan mengamalkannya, atau punya hukum yang berbeda, kan? Ya, nah, nanti kita akan bahas. Ya, dan persoalan ketiga adalah terkait persoalan sikap, ya, yang harus ditempuh setiap Muslim terkait dengan isi dan penganut kitab-kitab ini jika memang masih ditemukan di muka bumi. Seperti apa sikapnya? Ya, seperti apa kemudian Al-Quran memberikan pandangan, dan di situ nanti kita akan lihat keindahannya. Yuk kita mulai. Bismillah. Sabar ya. Jadi kita di sini mulai inti bahasannya. Mohon izin saya menghapus ini dulu. Bismillah. Baik, pelan-pelan tarik nafas dulu. Ambil mushaf nanti untuk mencocokkan apa yang kita bahas, teman-teman sekalian. Baik, satu-satu. Apa hikmah dari firman Allah wa ma unzila min qablik, dan juga pada seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan kepada rasul-rasul sebelum engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin berikan gambaran dulu teman-teman sekalian supaya paham maksud dengan ayat ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditetapkan oleh Allah menjadi nabi dan rasul, lalu diberikan bimbingan oleh Allah berupa wahyu, petunjuk,
dan kemampuan untuk menerangkan lewat hadis, sunnah, juga tambahan pengetahuan baik hikmah ya yang berupa wawasan yang luas, pengetahuan dari Allah, juga akhlak, untuk digunakan seluruh petunjuk itu berdakwah pada dua objek utama. Fokus baik-baik. Golongan pertama adalah golongan yang dikategorikan oleh Al-Quran sebagai golongan penganut kepercayaan, keyakinan yang tidak bersumber dari petunjuk-petunjuk langit. Langit bahasa Arabnya sama. Segala yang terkait dengan langit disebut samawi. Ya, samawi, samawiyun, yang terkait dengan langit. Kepercayaan, keyakinan ya disebut dengan agama oleh kita. Sehingga ada istilah agama samawi. Lawan dari samawi itu araldi, agama yang dibuat-buat di bumi, keyakinan-keyakinan. Ya, rumusan-rumusan keyakinan, rumusan-rumusan yang ditaati, tapi bukan bersumber dari petunjuk langit, yang tidak diturunkan lewat petunjuk para nabi dan rasul. Jadi nggak ada nabinya, nggak ada rasulnya, dibikin-bikin jadi keyakinan, diikuti, diyakini, dan menjadi sikap dalam kehidupannya. Itu agama arbi. Jadi ada objek kepercayaan ini, ada objek keyakinan yang bukan samawi. Saya tuliskan sifatnya ardi. Ya. Animisme, dinamisme, politeisme, ya, ateisme dan sebagainya, ini masuk pada kategori ini. Ya. Jelas. Redaksinya di Al-Qur'an itu diungkapkan dengan dua diksi utama. Jadi ada diksi menggunakan kata musyrik, ya. Ada diksi menggunakan kata kafir pada bentuk terhalangnya. Nanti saya terangkan kalimat-kalimat ini sehingga betul-betul dipahami dengan baik. Jadi ada segelintir yang tidak memahami diksi ini sehingga kemudian salah mengambil sikap seakan-akan sikap ini adalah sikap-sikap yang kasar, sehingga menuduh di Al-Quran ada bahasa-bahasa yang kasar. Padahal kalau kita kembali kepada makna Al-Quran dengan ilmunya, kita temukan betapa lembutnya Al-Quran menerangkan kepada kita semua dan sangat rasional apa yang diterangkan itu. Ya. Ada redaksi nanti musyrik, ya, ada redaksi kafir atau kufar, ya, kufar saya ambil jamaknya saja, ya, nanti ada kafir, ada kafar, ada kufar. Baik, fokus baik-baik karena itu kita dengar istilah di Mekah itu dulu berkumpul ada orang musyrik Mekah, ada orang kufar Mekah. Yang dimaksud di sini objek pertamanya adalah golongan yang percaya. Ini kepercayaan golongan pertama, ya, golongan pertama yang bukan mengimani aspek-aspek keyakinan yang berasal dari sumber samawi dengan diutusnya para nabi, para rasul dengan membawa petunjuk-petunjuk yang dimaksudkan. Ini bagian pertama. Maka objek pertama ini juga menjadi objek dakwah pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung, ya, bahkan di tempat kelahiran beliau, di sekitaran beliau. Itu yang seringkali diungkap oleh Al-Quran, bagaimana sikap-sikapnya Abu Lahab, bagaimana sikap-sikapnya Abu Jahal. Demikian orang-orang musyrik dan kufar dari lingkungan masyarakat Quraisy khususnya pada saat itu dan sekitaran-sekitaran kabilah lainnya. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, ini umumnya didapatkan di Madinah secara umum, ya, terutama saat Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Yathrib. Ya, ini tantangan pertama dihadapi 13 tahun selama di Makkah. Kemudian ketika hijrah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, ada objek yang kedua. Ya, dari kepercayaan, dari keyakinan, dari ad-din atau agama yang mereka duga sebagai ad-din, ya, agama yang dinisbatkan sumbernya dibawa oleh rasul-rasul, dibawa oleh nabi-nabi. Dan tidak tanggung-tanggung, nabi-nabi yang disebutkan sangat familiar dari nabi-nabi yang disebutkan Al-Quran. Jadikan referensi sebagai keislaman yang benar, keyakinan yang benar, membawa din yang benar. Disebutkan bersumber dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukankah mereka rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa pesan-pesan langit, pesan-pesan Rabbani, sehingga dinisbatkanlah kemudian ini dengan nama agama samawi. Ya.
Perhatikan. Untuk yang kedua ini, fokus baik-baik. Al-Quran bahkan memberikan panggilan spesifik pada saat itu dengan redaksi Ahlul Kitab. Ya Ahlul Kitab. Ya Ahlul Kitab. Tenang, pelan-pelan. Ahlul Kitab. Fokus. Baik. Lihat baik-baik. Ada satu hal yang sangat indah sekali. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib, kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, di situ kan sudah ada Yahudi. Di situ sudah ada Nasrani, ya. Ada Yahudi, ada Nasrani. Dua aspek besar ini, dua objek dakwah besar ini masuk pada lingkaran yang kedua ini, Samawi. Ya, karena menisbatkan ajaran mereka kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam, yang juga bahkan disebutkan sumbernya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan mereka bukankah mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala? Mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah satu hal yang sangat luar biasa. Al-Quran ketika mendakwahi golongan yang kedua ini dari kalangan Yahudi, kalangan Nasrani khususnya, itu datang membawa nilai toleransi yang sangat tinggi. Apa yang disebutkan? Quran tidak menyebut mereka dengan kalimat-kalimat yang kasar. Quran tidak menyebut mereka dengan kalimat-kalimat yang buruk. Tapi yang indah, ya ahlal kitab. Hai orang-orang yang menisbatkan ajarannya kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diberikan kitab mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang benar dari mereka, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kami juga mengimani mereka. Karena mereka keturunan awal dari Nabi Muhammad SAW. Jadi datang membawa nilai-nilai toleransi dalam berinteraksi, membawa nilai-nilai pluralitas, bukan pluralisme. Ya, awas, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai pergaulan yang terbuka, nilai-nilai kasih untuk persaudaraan dalam konteks kehidupan bermuamalah. Karena itu tak pernah Anda dapati Nabi datang SAW ke kota Yathrib, kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba langsung ngajak musuhan sama Yahudi, tidak. Ngajak musuhan sama Nasrani, tidak. Bisa hidup berdampingan, bisa nyaman, bisa bertukar pikiran, bahkan ada pinjam meminjam, ada muamalah, ya. Ada interaksi dagang, interaksi bisnis, ada. Kadang minjam pada Yahudi, kadang terlibat transaksi nanti orang Islam dengan Nasrani, biasa saja. Ya, kapan persoalan muncul? Ketika ada pelanggaran-pelanggaran kesepakatan. Ya, kemudian Yahudi melakukan agresi, ya, ada pelanggaran kesepakatan. Demikian pula orang Islam bisa tinggal dengan orang Nasrani dimanapun. Di Spanyol dulu pernah tinggal lama berabad-abad. Kapan ada persoalan? Ketika Isabella dengan Ferdinand menyatu melakukan agresi, jadi persoalan. Jadi sesungguhnya apa yang ingin ditampilkan oleh Islam adalah sangat indah, sangat luar biasa. Even itu di Indonesia. Jikalau Anda bertetangga dengan orang Kristen, Anda bertetangga dengan Nasrani, bertetangga dengan Yahudi, bahkan bertetangga dengan Hindu, bertetangga dengan Buddha, itu biasa saja. Kita bisa saling bersaudara dalam nilai-nilai kemanusiaan, ya, bisa berbisnis seperti Nabi dulu berbisnis, berniaga, ya, nggak ada masalah di sini. Ya, Anda pakai Facebook, Anda sekarang gunakan Instagram, gunakan YouTube, itu yang kelola siapa? Ya kan? Jadi kalau dalam konteks bermuamalah, silahkan. Tapi yang paling indah, perhatikan baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalimat wa ma unzila min qablik, dan kalian mengimani, meyakini semua yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, maka Al-Quran pertama ingin membangun jembatan toleransi dan pembuka awal penyadaran. Jika kalian yakin pada Musa, yakin pada Isa, yakin pada Ibrahim, maka kami pun mengimani mereka. Jelas sampai sini? Baik, kalau gitu kita saudara dong. Saudara dalam usul. Dan sesama saudara, ini lihat keindahannya. Sesama saudara, bukankah kita harus saling memperhatikan? Mengarahkan pada kebaikan. Ya, kita tidak ingin saudara itu kemudian jatuh dalam keburukan. Kita tidak ingin saudara kita itu kemudian terperangkap dalam kesalahan. Kita tidak ingin saudara kita mengalami bahaya. Anda punya saudara, apakah Anda tega membiarkan saudara Anda mengalami kecelakaan? Kan tidak. Ya, kecelakaan di dunia kita jaga-jaga, apalagi kecelakaan di akhirat. Karena itu, ketika ada orang-orang yang mengatakan kami sumbernya dari Nabi Ibrahim, kami sumbernya dari Nabi Musa alaihissalam, kami sumbernya dari Nabi Isa, sama, itu keturunan Nabi kami Muhammad SAW. Kalau gitu, kita ada titik persamaan.
Ya, cuma yang paling menarik karena kita saudara, maka kepentingan saudara mesti memberikan petunjuk-petunjuk yang benar kepada saudaranya. Maka datanglah Al-Quran dengan nilai kasih untuk memberikan referensi yang benar tentang siapa Nabi Ibrahim itu, siapa Nabi Musa itu, siapa Nabi Daud itu, siapa Nabi Isa itu, supaya tidak disalahpahami. Dan yang paling dahsyat, untuk bisa membuktikan ini, Al-Quran itu menawarkan langsung untuk mengecek originalitas Al-Quran. Kebenaran Al-Quran, kebenaran mukjizat Nabi Muhammad SAW. Karena itukah kemudian muncul ayat-ayat menawarkan kepada mereka, jika Anda ragu tentang Quran, keterangannya cek dulu sebelum kami mengecek apa yang Anda kemudian yakini. Apa yang Anda nisbatkan kepada Ibrahim AS, kepada Musa, kepada Isa, silahkan cek Al-Quran. Kalau Anda ragu dengan Quran, cek dari awal sampai akhir, bikin yang semisalnya. Ya, silahkan Anda urutkan, bahkan tercatat. Banyak pada saat itu orang-orang Yahudi menguji kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, teman-teman, ini malam Jumat, besok Jumat, bukankah sudah ada sunnah baca surat Al-Kahf? Di dalam surat Al-Kahf bukankah ada kisah tentang Dzulkarnain? Itu kan pertanyaan orang Yahudi. Ya. Jika engkau memang Nabi, engkau memang Rasul, coba sebutkan pada kami kisah tentang Dzulkarnain. Turun ayat itu untuk menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad. Jadi diuji. Ya, ujian dengan berita masa lalu diuji. Ya kan? Ujian dengan kebenaran bukti kenabiannya diuji, sehingga banyak orang Nasrani kemudian pemuka-pemukanya menguji Nabi, apakah benar ini Nabi? Tunjukkan tanda kenabianmu. Dicek di pundaknya ada cap kenabian. Anda bayangkan, secara fisik dicek, secara wahyu dicek, ya, ajaran-ajarannya dicek, bukti-bukti kenabian yang disebutkan pada keterangan-keterangan masa lalu ditemukan semua pada Nabi Muhammad SAW, dan itu diuji langsung, baik dari segi keterangan wahyu, dari segi fisik, ada semua. Kalau bahasa Al-Qurannya, Anda bisa temukan secara singkat, ringkas, padat di Quran surah ke-3 Ali Imran, ayat 81. Jadi Allah sudah mengambil perjanjian dengan semua Nabi dan Rasul, bahwa nanti ada puncak Nabi yang sangat istimewa, pemimpin para Nabi, di akhir masa, yang jika Nabi-Nabi ini hidup, mereka mesti beriman kepada Nabi ini, Rasul ini, dan mengikuti ajarannya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun. Hati-hati, lihat sini. Ketika kami mengambil perjanjian spesifik yang kuat bersama seluruh nabi-nabi, rasul-rasul, bahwa mereka mesti patuh dengan perjanjian ini. Nanti apa perjanjiannya? Akan ada seorang rasul yang membenarkan semua ajaran nabi-nabi ini, ya, membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kalian mesti beriman semuanya kepada nabi ini, bahkan kalau kalian masih hidup, kalian harus tolong nabi ini, bantu. Dan Allah Maha mengetahui, ini pasti wafat, ini pasti wafat, tapi untuk menunjukkan kepada kita, ya, ingat, sifat Allah mengetahui sebelum ada nabi, sedang ada nabi, setelah ada nabi. Tapi ini kalimat disampaikan oleh Allah untuk menunjukkan kepada kita yang bukan Tuhan, bahwa sudah ada perjanjian ini begini buktinya, ya kan? Baik, wala tansurunna, dan kalian mesti menolongnya. Ya, qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kalian sepakat, kalian berkomitmen dalam perjanjian ini? Qalu aqrarna, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Mereka semua mengatakan, kami sepakat ya Allah, kami komitmen. Maka kata Allah, saksikan dan aku menjadi saksi bagaimana untuk sikap kalian. Karena itu, dengan perjanjian ini, semua nabi-nabi telah menyampaikan informasi seputar akan datangnya seorang nabi pamungkas, memiliki tanda istimewa, memiliki sikap istimewa, memiliki kekuatan istimewa, memiliki akhlak istimewa. Ada semua tandanya. Bahkan orang-orang Yahudi itu sudah menanti, ya, pasca umatnya Nabi Musa alaihi salam itu, pasca kewafatnya Musa alaihi salam, wasiat itu ada turun-temurun, mereka menanti. Bahkan oleh Al-Quran disikapi dengan mereka tahu persis seperti mengenal anaknya sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, jelas. Seperti ditegaskan Quran surah ke-6 Al-An'am ayat yang ke-20 itu, yang mereka orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, ya, Yahudi, Nasrani, tahu ya tentang Nabi Muhammad ini, ada referensi di kitab-kitab mereka menerangkan Nabi ini. Kalau dicatat kembali ke awal akan ditemukan. Ya, dan mereka tahu persis seperti kenal anaknya sendiri. Masa Anda nggak kenal anak sendiri? Ya. Itu statement Al-Quran. Jadi, dan untuk membuktikan itu, diabadikan. Bukti fisiknya apa? Sejarahnya apa? Banyak orang Yahudi, orang Nasrani menguji keterangan ini secara langsung pada Nabi Muhammad SAW. Tadi,
Ya, turun ayat tentang Dzulkarnain, turun ayat tentang ini, ayat tentang itu. Yang rata-rata itu ujian pertanyaan dari kalangan Yahudi untuk memastikan kebenaran Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Demikian pula dengan Nasrani yang menguji bahkan secara fisik kenabian Muhammad SAW. Dari sini, kalau Anda sudah yakin dengan kenabian Muhammad SAW, ingat, ini perbedaannya. Kita, orang-orang Islam, diminta meyakini tentang kenabian Ibrahim, kenabian Musa alaihissalam, kerasulan Isa alaihissalam. Jadi kita nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Dan secara indah menyampaikan, Anda saudara kalau begitu. Ya, Nasrani saudara kita, Yahudi saudara kita. Karena kita saudara, lihat cara berpikir Al-Quran yang diwariskan kepada kita, yang diajarkan kepada kita. Karena kita saudara, maka saya sebagai saudara harus menyampaikan kasih sayang. Saking sayangnya saya tidak ingin saudara saya mengalami kesulitan, mengalami kesalahan, mengalami sesuatu yang bahaya. Maka saya ingin sampaikan, ketika Anda mengatakan Ibrahim begini, Musa begini, Isa begini, ayo, saya ada referensi seperti ini yang bisa Anda uji. Uji dulu ini semua, setelah yakin kebenarannya, kami sampaikan isinya. Diuji semua. Oh, Nabi Muhammad benar sebagai Rasul. Baik, coba tunjukkan satu bukti kepada kami saat ini yang mengingkari kenabian Muhammad SAW. Semua mengakui beliau Nabi. Even itu yang belum beriman, semua mengakui. Sekarang Al-Quran sudah 15 abad, orang mencoba mengotak-atik Al-Quran, tidak menemukan satu kesalahan pun di Al-Quran. Meyakini semua benar, sampai dengan sekarang. Satu-satunya kitab yang punya sanad di tulisan dan lisan, tertanam di jiwa, tidak berubah sampai dengan saat ini. Kalau Anda sudah sepakat dengan itu, maka Al-Quran mulai memberikan penjelasan. Benar nabinya Ibrahim alaihissalam, benar nabinya Musa alaihissalam, benar nabinya Isa alaihissalam. Tapi, ini dia sumber-sumber keterangan-keterangan yang Anda nisbatkan, informasi-informasi yang Anda nisbatkan kepada nabi-nabi ini, itu bermasalah. Ada yang tidak tepat, ada yang tidak sama, ya, ada yang tidak orisinil. Bahkan untuk itu pun Anda beda pendapat sendiri. Ya, terkait dengan begini, sama-sama keturunan, sama-sama Bani Israel, tapi antara ya umatnya Nabi Musa Yahudi dengan umatnya Nabi Isa bisa beda pendapat. Coba, itu diabadikan di Quran surah kedua ayat 113. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yasunal kitab. Yang Yahudi menyoal Nasrani, yang Nasrani menyoal Yahudi dalam konteks kitab mereka, gitu ya? Dalam konteks keyakinan mereka, padahal satu generasi itu. Ya, ada sesuatu berarti. Maka Al-Quran datang untuk memberikan informasi. Bahkan ini terbuka untuk Anda teliti. Silahkan. Ya. Apa diantaranya? Satu, kata Al-Quran, yang tidak tepat ada konsep ketuhanan. Yang paling pokok, konsep tauhid. Ya. Konsep ketuhanan di sini yang tidak konsisten dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Anda nisbatkan ajaran itu kepada Ibrahim, ada yang mengatakan Ibrahim itu Yahudi, ada yang mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Datang Al-Quran memberikan statement langsung, makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tapi Ibrahim orang yang lurus, ya, membawa din Islam, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dibawa konsep ketuhanannya diterangkan oleh Al-Quran. Baik itu Nabi Musa alaihissalam, baik itu Nabi Isa alaihissalam, sampai ke atasnya Ibrahim alaihissalam, membawa konsep ketuhanan yang satu, yaitu tauhidullah subhanahu wa ta'ala, menuhankan Allah saja subhanahu wa ta'ala. Baik, boleh jadi Anda tidak yakin karena Anda mungkin punya nas, Anda punya keterangan, kami juga punya keterangan. Kalau begitu kita uji saja keterangannya. Tuh, fair kan Al-Quran? Ya, kita uji. Tadi kan nakli, ya. Tadi kan nas, tadi kan referensi, informasi. Jadi, kalau kita katakan umat Islam dapat Al-Quran, referensi wahyu. Mungkin yang lain akan berkata, kami juga punya kitab yang mengatakan Tuhan kami bukan Allah, Tuhan kami A, Tuhan kami B. Sekarang kata Al-Quran, kita uji saja kebenarannya. Ya. Baik, kalau Anda tidak percaya dengan dalil nakli, nas yang dibawa sebagai wahyu Tuhan, sekarang uji dengan rasionalitas kita. Baik, mari kita cek. Ada klaim yang menyatakan, Al-Quran kemudian menyoal ini secara rasionalitas. Kita ambil contoh. Ini teman-teman sekalian, ini argumentasi ilmiah ya. Ingat, ini ilmiah, ini terbuka, ini kajian.
Ya, jadi tidak ada unsur-unsur lain kecuali kita ingin menambah keyakinan bagi seorang muslim, ini keyakinan kita. Jadi kalau kita misalnya ada soal, kita bisa menjawab. Adapun kalau ada non-muslim yang menonton ini, jadikan sebagai bahan kajian. Silahkan, referensi terbuka. Nanti Anda menggali, Anda cek lagi, kemudian kita bisa berdiskusi dan tidak ada masalah di sini. Dan indahnya Al-Quran, nanti saya tutup di ujung. Al-Quran walaupun membawa nilai-nilai kebenaran yang mutlak dengan mengatakan ini yang benar, tapi tidak pernah membawa semua konsep itu dengan paksaan. Anda berkenan, silahkan. Kalau tidak, masing-masing kita akan menanggung resiko ketika pulang kepada pencipta yang utama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fair kan? Indah? Kami membawa konsep, Anda bawa konsep, kita dudukan konsepnya, kita diskusi, kita teliti. Kalau Anda mengatakan itu wahyu, ini wahyu kami. Lalu kita dudukan. Kalau sama-sama nggak yakin, kita pecahkan dengan rasionalitas kita. Karena kita diberikan anugerah akal. Kalaupun tetap berbeda, itu pilihan masing-masing. Maka turun ayat, lakum dinukum waliyadin. Anda dengan keyakinan Anda, kami. Tapi, kami pun tidak ada nilai paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Hanya kita nanti akan bertanggung jawab masing-masing di hadapan pencipta utama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lihat konsep ketuhanan. Misal, ada yang menyebut Nabi Isa alaihissalam, ini Isa, sebagai Tuhan. Ya, dipertuhankan. Fokus. Isa alaihissalam, Al-Masih. Di Quran disebut Al-Masih. Jadi kata masaha asalnya mengurap. Ya, mengusap. Jadi di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam, itu bisa mengusap, mengurap dengan urapan, dengan mengusapan, itu penyakit apapun sembuh. Itu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Ya, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sakit, misalnya gatal-gatal, usap sembuh. Sakit gigi, ya usap sembuh. Sakit mata, usap sembuh. Wah, itu dokter bangkrut lah pada saat itu. Itu mukjizat. Karena pada saat itu banyak ilmu kedokteran merasa unggul, maka diturunkan mukjizat itu untuk mengembalikan semua kepada Allah. Nah, ada yang menganggap Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Klaim. Dengan dasar apa? Beberapa dasarnya. Satu, Nabi Isa alaihissalam itu berwujud tidak biasa. Pertama, beliau lahir tanpa ayah. Ya, manusia normal, ada ayahnya. Yang kedua, beliau bisa menghidupkan orang mati atau yang mati, makhluk ya. Makhluk yang telah mati atau wafat. Baik, manusia biasa tidak standar dengan ini. Maka ini beda. Baik, perhatikan bagaimana logika Al-Quran masuk dengan sangat indah. Kita mulai dengan Quran surah ketiga Ali Imran, menjawab yang ini. Masuk Quran surah ketiga Ali Imran, di ayat yang ke-59. Inna mathala Isa kamathali Adam. Tuh, elegan sekali jawaban Quran. Nih, kalau Anda tidak bisa menerima turunan wahyu yang disampaikan Al-Quran, mari kita baca dengan akal kita, karena kita punya anugerah pikiran akal. Kata Allah, statementnya sederhana, penciptaan Isa itu kan sama dengan Adam. Itu tinggi sekali. Nih, kalau Anda punya statement Nabi Isa alaihissalam dianggap Tuhan karena lahir tanpa ayah, maka Adam lebih hebat lagi, lahir tanpa ayah dan ibu. Jadi ayah tidak ada, ya Adam alaihissalam, ibu pun tidak ada. Nabi Isa ibunya ada, Maryam alaihissalam. Nabi Isa itu masih ada ibu, ayah tidak ada. Karena Maryam mengandung tanpa disentuh laki-laki manapun. Redaksi Qurannya tanpa disentuh, ingat. Ya, jadi kalau yang lahir tanpa bapak banyak sekarang. Ya, tapi yang lahir tanpa disentuh laki-laki manapun cuma Maryam alaihissalam. Ya, mengandung, melahirkan. Bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Cuma ya, siapa? Maryam alaihissalam. Jadi Nabi Isa ini, perhatikan, memang lahir tanpa ayah. Tapi ada ibu. Nabi Adam lebih dahsyat, berwujud tanpa ayah dan ibu. Jadi pertanyaan Quran sederhana, kenapa yang ini jadi Tuhan, dipertuhankan, kenapa yang ini tidak? Bukankah kalau secara logika ini lebih dahsyat? Satu. Tapi kan Adam nggak bisa menghidupkan yang mati. Ya kan? Isa bisa. Baik, Allah tunjukkan lagi. Nabi Isa dengan izin Allah menepuk, ya, hidup yang mati, bangun lagi. Ada nabi lebih dahsyat, bukan sekedar mati, ya, lebih kecil dari manusia, langsung burung, dipotong-potong dulu, cincang semuanya. Bukan sekedar mati, dicincang dulu, dicincang habis. Dan jasadnya, tubuhnya dipisahkan di beberapa bukit, bukan satu bukit.
Nabi Ibrahim alaihissalam punya mukjizat dengan izin Allah. Sama persis kalimatnya dengan Isa alaihissalam. Menghidupkan yang mati dicincang dulu. Coba cek di Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim alaihissalam bermohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Perhatikan bahasa Ibrahimnya indah sekali. Bagaimana caramu, bukan aku yang menghidupkan engkau, caramu. Persis seperti Nabi Isa alaihissalam ketika ingin menghidupkan yang mati dengan izin Allah mengatakan biiznillah, dengan izin Allah. Lihat kalimatnya, qala awalam tu'min, apa kamu belum yakin juga? Apa kamu belum yakin ya Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku yakin betul ya Allah, nggak ragu aku, cuma supaya hatiku tenang aja. Masya Allah. Ya, jawaban para nabi itu unik ya. Cuma Allah kan maha segalanya. Ya. Qala fakhudh arba'atan minat tayr. Ambil 4 sekaligus. Nabi Isa 1, Ibrahim 4 langsung. 4. Tuh. Khudh arba'atan minat tayr. Ya, setelah itu apa? Setelah itu potong-potong. Ya. Setelah itu apa? Tempatkan di bukit-bukit yang berbeda. Thummad'uhunna, kemudian panggil dengan izin Allah, panggil. Yatina kasaya, tiba-tiba nyatu terbang lagi. Nabi Isa menghidupkan dengan izin Allah 1 saja, panggil hidup. Nabi Ibrahim 4 langsung dicincang, dipisah-pisah, dipanggil dengan kalimat yang sama seperti Nabi Isa memanggil. Langsung nyatu terbang, datang lagi semuanya bersatu. Pertanyaannya kata Quran, kenapa yang ini dianggap Tuhan, yang ini nggak dipertuhankan? Masuk ya? Baik. Kemudian belum selesai. Kalau ini nggak diterima lagi, masuk lagi pada logika yang paling dalam. Allah langsung masuk dengan kalimat laisa kamitslihi syai'. Sifat Tuhan mesti punya perbedaan dengan makhluk. Tuhan itu kan khalik kan? Ya, Tuhan itu khalik. Ya, khalik. Silahkan cek. Ya, Al-Qur'an langsung menyebutkan Allah menamai dirinya dengan khalik. Cek kalau nggak percaya. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28. Silakan cek. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Ketika Allah Rabbmu berfirman menginfokan pada kalangan malaikat dan sebagian jin, aku khalik. Ya. Jadi Allah menyifati dirinya, menamai dirinya dengan apa? Khalik. Fokus. Setiap yang dicipta itu makhluk. Di Khalik mencipta makhluk. Ya, awas. Ini sekaligus nih ya, kita masuk juga kepada logika orang ateis yang tidak sempurna logikanya. Ya, gampang cara menjawabnya. Ini sudah diisyaratkan Nabi, tapi kita punya jawaban. Begini, Khalik itu mesti beda dengan makhluk. Ya. Perhatikan gini, kalau makhluk itu tercipta, walaupun dia bisa membuat, tapi dia tercipta, itu makhluk. Ya, manusia bisa bikin meja. Berarti meja makhluk dibuat oleh manusia. Tapi karena manusia juga diciptakan, ya, manusia diciptakan, maka dia tetap makhluk. Jelas? Khalik punya sifat tidak dicipta. Jelas? Jadi jangan pernah bertanya kepada Khalik dari mana asalnya, karena Khalik itu pencipta. Pencipta tidak ditanya asalnya, yang mencipta kok. Yang ditanya itu makhluk, ini dari mana asalnya? Ya. Jadi kalau ada yang berkata begini, ada yang berkata, hei, semua itu punya asal. Ya kan? Meja berasal dari kayu dibuat, ya, kemudian meja dibuat oleh manusia diciptakan, ada Tuhan, lalu Tuhan berasal dari mana? Ini orang ateis loh bertanya begitu. Anda itu cara berpikirnya sudah salah, pertanyaannya sudah keliru. Pencipta itu tidak ditanya. Kalau diciptakan berarti bukan pencipta. Pencipta itu yang bikin, pembuat, pencipta utama. Jadi kalau diciptakan bukan pencipta namanya. Ya, Allah menyebut dirinya dengan pencipta. Jadi nggak usah ditanya dari mana asalnya, karena memang pencipta. Huwal awwal wal akhir. Kok bisa begitu? Bukan bisa begitu. Anda yang konslet pemikirannya. Yuk kita turunkan. Lihat sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ada karena ada 4. 4 ada karena ada 3. 3 ada karena ada 2. 2 ada karena ada 1. 1 ada karena ada apa? 0. Jadi nggak setiap bilangan itu mesti ada sebelumnya untuk menjadikan ada. Kalau sudah ada 1, asalnya 0 dari ketiadaan. Karena itu Allah menyifati dirinya dengan ahad. Qul huwallahu ahad. Kembali ke sini. Lihat sini. Khalik, Allah menyebut dirinya Khalik. Cek di semua kitab-kitab lain. Ada nggak deklarasi yang menyatakan saya Khalik, saya Tuhan? Nah, karena Tuhan Khalik, berarti dia mesti punya perbedaan dengan makhluk.
Maka satu-satunya yang ditemukan di dalam kitab suci, statement langsung, hanya di Al-Quran. Dengan kalimat, laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh ada yang serupa dengan Khalik. Tidak boleh ada. Baik sifatnya, baik keadaannya, ya, dan semua hal yang terkait dengan aspek-aspek nilai kehidupan, aktivitas, sifat, sikap. Nggak boleh sama, mesti beda. Karena kalau sama, berarti ada persamaan antara Khalik dengan makhluk. Dan itu mustahil. Mesti beda sama sekali. Contoh, Khalik itu kuat. Kuat. Qawi. Wal qawi. Kuat. Berarti makhluk harus lebih lemah dibandingkan dengan Khalik. Ini mesti lemah. Ya. Jadi kalau sama kuat, berarti ada masalah nih dia Khalik. Jelas kan? Berarti kalau ada yang dipertuhankan dan sama kuat dengan manusia, berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan harus lebih kuat dari manusia. Apalagi kalau yang dipertuhankan lebih lemah dibandingkan dengan manusia. Ya, Anda bikin kayu, ya, kayu jadi, terus kayu disembah misalnya. Itu kan kayu bikinan Anda. Anda lebih kuat daripada kayu. Kenapa Anda yang jadi nyembah kayu? Jelas ya? Dulu zaman jahiliyah bahkan orang bikin roti jadi Tuhan. Dulu Umar sebelum masuk Islam tuh ada riwayat menyebutkan, ya karena saking banyaknya Tuhan-Tuhan di jualan tuh ada yang bikin dari roti dan jualan Tuhan dari roti. Tengah jalan lapar. Dia berkata, aduh Tuhanku maafkan aku, lapar banget, pinjam dulu tangannya bentar, tali ganti. Bayangkan tangan Tuhan dimakan. Jalan lagi lapar, kepalanya lama-lama habis. Kan? Karena itu setelah masuk Islam, Umar mengingat peristiwa ini kadang-kadang senyum sendiri. Terketawa, suka senyum sendiri. Jadi ada satu problematika logika kita yang harus dikembalikan kepada asalnya. Jelas ya? Baik, kembali ke sini. Terus, karena titik tekannya tidak boleh sama, karena itu kalau ada keserupaan dengan makhluk berarti bukan Tuhan. Baik, sekarang cek. Manusia berpasangan tidak? Berpasangan. Maka Tuhan tidak boleh berpasangan. Tuhan tidak boleh menikah. Ya, karena manusia menikah, maka Tuhan tidak boleh menikah. Mesti beda antara Tuhan dengan makhluk. Manusia melahirkan, manusia dilahirkan, maka Tuhan tidak boleh melahirkan, tidak boleh dilahirkan. Kalau sama seperti itu, berarti Tuhan punya sifat-sifat kemanusiaan. Kalau gitu bukan Tuhan. Jelas ya? Karena mesti beda. Karena itu Quran memberikan statement lam yalid wa lam yulad. Sifat jelas bagi Tuhan, tidak beranak, tidak diperanakan. Jadi kalau ada yang dipertuhankan dari hasil peranakan, baik beranak ataupun diperanakan, berarti ada persoalan dengan klaim ketuhanannya. Itu statement Al-Quran. Kalau Anda mau menerima, itu pilihan. Kalau tidak, itu terserah Anda. Cuma kan logikanya begini gitu. Jelas ya? Baik, belum cukup. Lagi. Ya, saya tambahkan lagi. Baik. Manusia berpasangan, Tuhan mesti tunggal. Yang paling menarik, Allah ngasih logika lagi. Kalau Anda masih nggak percaya tentang ini, saya kasih logika kata Allah. Ya, logikanya Quran surah ke-21 ayat 22. Kata Allah, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata." Anda kebayang nggak sih? Kalau yang mengurus langit dan bumi ini, ngurus alam, lebih daripada satu Tuhan, hancur mengelola langit dan bumi ini. Karena setiap Tuhan itu punya pikiran. Setiap Tuhan punya keinginan. Anda aja ada 1-2 orang, suami istri 2 orang, tidur di ranjang yang sama, tapi bisa mimpi berbeda. Dan bisa sikapnya tidak sama. Begitu bangun, yang satu pengen begini, satu pengen begini. Anda bayangkan kalau itu menjadi sikap dan pikiran Tuhan. Tuhan lebih daripada satu, ngelola alam semesta. Yang satu mengatakan, Bekasi ini luar biasa. Penduduknya ini ada persoalan di sini. Hukum, turunkan badai. Tuhan yang satu bilang, jangan dulu diturunkan. Yang di sini masih ada yang doa. Turunkan awan saja. Yang ini bilang, tidak, hancurkan dengan guntur. Ribut sesama Tuhan. Kalau Tuhan ribut, bagaimana kemudian semesta ini? Bisa kebayang kan? Nah, itu jalur logika yang ditempuh. Karena itu secara indah, Allah turunkan satu surah langsung, surah 112, untuk menunjukkan logika ketuhanan yang sangat jelas. Harus dikosongkan dari semua sifat-sifat yang tidak layak disandangnya. Mengosongkan, menghilangkan, membersihkan, sehingga menjadi murni. Sesuatu disebut dengan ikhlas namanya. Ya, sehingga ada ikhlas dalam Islam, maksudnya menghilangkan segala hal yang tidak ada kaitan dengan amalan kita. Dalam konteks ketuhanan, hilangkan semua sifat-sifat keadaan yang tidak layak disandang Tuhan. Hilangkan, tepikan, tanggalkan. Akhlasa yukhlisu ikhlas. Maka turun surah Al-Ikhlas. Kul, katakan, huwa, yang dipertuhankan itu, Rabb itu, Allah. Sifatnya ahad.
Bahkan namanya pun spesifik, Allah. Gak bisa sama dengan yang lain. Jadi dulu orang-orang Arab sudah punya nama Tuhannya masing-masing. Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Mereka tanya pada Rasulullah, ya Muhammad SAW, siapa nama Tuhanmu? Kok disebutnya Rabb saja? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Siapa nama Tuhanmu? Katakan, kata Allah, huwa, yang disebut Rabb itu Allah. Itu langsung namanya dari Allah. Tuh. Tidak ada nama-nama ini. Nama-nama pada saat itu tidak ada yang sama dengan ini. Ilah umum, alihah umum, tapi Allah hanya menunjuk kepada Tuhan yang disampaikan langsung oleh Allah lewat Al-Quran. Nama spesifik, Ahad. Bahkan namanya pun bukan sekedar sifatnya, bukan sekedar nilai ketuhanannya, namanya punya sifat Ahad. Ahad itu satu-satunya yang tidak ada dua, tidak ada tiga. Jadi ada Ahad, ada Wahid, itu berbeda. Ahad satu-satunya, tidak ada yang kedua, yang ketiga, dan lebih daripada itu. Bahkan namanya pun sifatnya Ahad, hanya satu ini. Bahkan kalau dihilangkan setiap hurufnya, hanya akan kembali kepada yang satu ini. Cek. Ini nama Tuhan ya. Namanya pun beda dengan makhluk, punya sifat yang beda. Baru dari namanya saja. Hapus satu. Baca. Lillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk kepada Allah. Hapus satu lagi, maka tasdidnya hilang. Lahu mulkus samawati wal ard. Masih menunjuk kepada Allah. Zat yang satu, Ahad. Hapus lagi. Hu. Singkatan dari huwa. Huwa. Sebab kalau kita baca dalam bahasa Arab, termasuk baca Al-Quran, ya, maka kalau kita berhenti di huwa, maka uwa-nya nggak dibaca, hilang. Al-Arab itu, orang Arab, ya, berbicara dengan harakat, tabda'u bil harakat, wa tantahi bis sukun. Berbicara dengan harakat, berhenti dengan sukun. Nggak dibaca ini. Sehingga kalau kita baca Al-Quran, harakat akhirnya nggak bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kan akhirnya i kan? Tapi nggak ada yang baca Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak ada. Never. Ya, abadan. Nggak pernah ada. Pasti berhenti ujungnya sukun. Sama persis ketika Anda membaca Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Baqarah 255, Ali Imran ayat yang kedua. Terus Anda berhenti di kalimat huwa. Allahu la ilaha illa hu. Wa-nya nggak bunyi. Hu ini. Hu kembali ke huwa. Ya, siapa huwa ini? Balik ke al-ikhlas lagi tadi. Qul, katakan huwa. Qul, katakan Muhammad, huwa, yang dimaksud huwa ini, balik lagi Allah yang punya sifat Ahad tadi. Anda hapus nih sehingga nggak kelihatan sama sekali. Hapus, hilang kan? Dalam bahasa Arab yang tidak tampak, tak terlihat disebut dengan ghaib. Al-ghaib. Tuh. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Balik lagi kepada Allah. Allah memperkenalkan namanya, bahkan nama Tuhan yang tidak bisa disandang setiap sifatnya oleh nama makhluk apapun. Silahkan Anda cek, tempatkan di sini semua yang dipertuhankan, nama-namanya, cek di sini. Lalu hilangkan setiap hurufnya, maka Anda temukan semua kalimat itu tidak akan kembali kepada makna awalnya. Ya, saya nggak akan tuliskan, Anda saja yang mengecek. Teman-teman non-muslim juga boleh membandingkannya sebagai referensi kajian, ya, kajian. Tidak ada masalah. Saya tidak berusaha untuk menyoal berbagai hal. Kita hanya mendudukan persoalan sebagai nilai ilmiah untuk dikaji. Sekali lagi, Anda sepakat, Alhamdulillah. Anda tanya, kami jawab, kita bisa diskusi. Tapi kalaupun tak sepakat, kita tidak harus mencaci. Anda boleh meyakini apa yang Anda yakini, itu urusan Anda. Ya kan, itu pilihan Anda. Dan semua kita akan bertanggung jawab di hadapan Pencipta utama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap kita saling menghormati, tetap kita saling menghargai, tetap kita bisa saling menyayangi dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Tapi untuk ini, karena keyakinan yang paling mula, kita mesti mendapatkan nilai kebenaran yang bisa diuji. Sekarang silahkan tempatkan. Beda, saya manusia. Sekarang lihat sini. Adi. Hapus satu. Nih. Apakah kembali kepada saya? Tidak. Ade, Angkatan Darat. Hilangin satu lagi, A. Tuh. Nah, nggak ada. Hilangin satu. Meninggal. Anda duluan. Hilang kan maknanya. Sekarang silakan cek, itu baru nama teman-teman, belum yang lainnya.
Nah, maka kembali ke sini, apa hikmah kemudian tadi dimunculkan kalimat wa ma unzila min qablik? Satu, untuk menyampaikan nilai kehidupan yang bertoleransi. Kita bersaudara. Silakan. Dari rumpun satu generasi yang sama ke atas. Maka jangan sampai kemudian terjadi perselisihan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat. Kita tinggal di Indonesia, tidak semua tetangga itu Islam semua. Ada yang Kristen tetangga kita, ada yang Hindu, ada yang Buddha, kan? Saling menghormati. Bisa jadi saling berbagi. Ini situasi COVID, pandemi, ada kelebihan yang Muslim bagi, jangan sampai dilewat. Bayangkan keindahan Islam. Orang Islam punya makanan, baunya nyampe ke tetangga. Kata Nabi, bagi tetangga itu, walaupun cuma kuahnya. Tapi jangan salah baca ya, jangan Anda masuk kuahnya dibagi, bukan. Maksudnya kalau Anda bikin kuahnya aja pun bagi. Jangan salah persepsi gitu orang nyium baunya. Ya. Tapi apakah pernah di redaksi itu ada muncul kalau tetangga Anda Islam? Tidak. Mungkin Anda tinggal di tempat yang Anda minoritas, ya. Mungkin teman-teman yang di Amerika, di mana kan banyak kan tetangganya non-Muslim. Anda masak, bagi, sampaikan. Jangan sampai dilewat, karena nggak pernah ada redaksi dalam hadis mengatakan kalau tetangga Anda Islam saja, tidak. Anda sampaikan pada yang Muslim, Pak Ahmad, Pak Soleh, itu kan Ibu Aisyah. Satu tetangga Anda lewat misalnya, ya. Terus dia ngelihat Anda bagi-bagi. Bapak kayaknya itu enak ya. Iya Bu, enak, cuman sayang Ibu kafir. Wah, Masya Allah. Tidak. Kita berbagi, gak ada masalah. Ya. Tapi karena saudara tadi punya sifat menyayangi, ya, punya sifat dalam ingin memberikan nilai kebaikan, maka nilai yang paling utama untuk bekal kita pulang kan nilai tauhid, keyakinan. Maka dari itulah kemudian datang Al-Quran membawa referensi, sayangi saudaramu, berikan berita yang benar, tunjukkan kebenaran, jangan tutupi nilai kebenaran, sampaikan begini, ada sesuatu yang tidak tepat, ada nilai sejarah yang terpotong, ada sesuatu yang dituliskan oleh tangan manusia yang kemudian diyakini. Karena itulah di kitab-kitab selain Al-Quran tidak pernah ada redaksi begini, saya Tuhan, sembah saya. Silahkan cek. Saya Tuhan, ini langsung redaksinya ya. Di Quran itu spesifik, jadi jangan bias lah, jangan begini, begitu, tidak. Langsung redaksinya spesifik. Al-Quran jelas mengatakan, Quran surah ke-20, Toha, ayat 14. Allah pede langsung mengatakan, yakin betul, kalimat tegas, innani anallah. Pakai taukid, saya Allah. Bahkan taukid itu penguat, saya benar-benar Allah. La ilaha illa ana, nggak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembah saya. Silahkan cari kalimat ini di kitab manapun. Demi Allah saya katakan, Anda tidak akan temukan. Karena fitrah manusia dengan kemanusiaannya tidak akan pernah mengatakan saya Tuhan. Karena akan ada penghambat dalam jiwanya bahwa dia bukan Tuhan. Pada akhirnya semua akan dikonfirmasi. Al-Quran memberikan berita saat pulang kepada Allah pencipta utama, semua yang diklaim, semua yang diyakini ini akan dipertanggungjawabkan. Sampai Nabi Isa akan ditanya, apakah benar engkau menganggap menjadikan dirimu Tuhan supaya disembah bersama ibumu? Nanti akan ada pembuktian. Demikian juga pada yang lain-lainnya, demikian juga pada semua kehidupan kita. Karena itu tetap walaupun ini disampaikan, Al-Quran tetap memberikan toleransi yang dalam sampai mengatakan la ikraha fid din. Quran surah kedua ayat 256. Tidak boleh ada pemaksaan. Paksaan dalam meluk keyakinan yang benar. Ad-din. Yang dimaksud din Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Tidak boleh ada paksaan dalam berislam. Jadi kalaupun ini disampaikan, ini mutlak. Ini murni, pure. Sebagai referensi informasi yang benar untuk dikaji secara ilmiah, baik oleh logika atau sumber dari nilai-nilai wahyu yang bisa dilacak kebenarannya dan bisa diteliti. Anda yakin? Silahkan berislam. Kalau belum yakin, silahkan banyak belajar dan Anda bisa memilih apa yang Anda yakini dan setiap kita akan bertanggung jawab. Objektif kan? Fair kan? Sangat indah kan? Baik, ya. Nah, kemudian fokus ini. Ya, kalaupun masih menutup diri, misal, saya nggak mau pokoknya apapun yang kamu katakan, saya nggak mau yakin. Saya punya keyakinan sendiri, ya nggak apa-apa. Ya Anda kan menutup diri kan? Menutup diri sendiri, nggak mau terbuka, maka Islam pun menyebut, baiklah Anda yang masih menutup diri. Menutup diri dalam bahasa Arab disebut kafara. Orangnya, subjeknya disebut kafir, isim fa'il. Ya, seperti syariba yashrabu syarib, akala yakulu akil, sajada yasjudu sajid, kafara yakfuru kafir. Di kafir asalnya adalah panggilan halus sekali dari Al-Quran, duhai yang masih menutup diri. Coba cek, halus gak?
Ya kan? Nggak ada celaan kan? Nggak ada apa kan? Itu yang masih menutup diri, kalau belum mau menerima, yaitu pilihan. Ya, turun. Ya, ada orang-orang yang mengajukan proposal pada Nabi Muhammad, dan kita nggak usah perang, nggak usah ribut. Ya, Nabi juga bilang, kapan kita ngajak ribut? Saya nggak pernah ngajak perang, saya kan cuma berdakwah, cuma Anda yang menyoal. Ya udah Muhammad, kita sudah paling toleransi aja. Ya, kita menyembah Tuhan kamu sekarang, besok-besok kamu sembah Tuhan kita. Jadi yang membawa ragam pluralisme, ya, itu telat. Mohon maaf ya, Anda telat. 15 abad yang lalu sudah ada, Anda ketinggalan jauh. Anda ketinggalan jauh. Ya, dan sudah turun kemudian satu surah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad pada orang-orang itu yang masih menutup diri dari informasi yang kau bawa, dari petunjuk yang kau bawa. Ya, katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri, ya, teman-teman yang masih menutup diri, la a'budu ma ta'budun. Aku ini nggak mungkin, nggak bisa menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma'abud. Kalau kita mau toleran, yang paling gampang begini, Anda nggak usah nyembah Tuhan saya pun nggak usah nyembah Tuhan Anda. Dan nggak usah kemudian disatu-satukan, campur-campur gitu kan. Ya, orang Kristen dipaksa datang ke masjid, orang Islam ke gereja, atau misalnya ke pura, orang pura ke masjid. Untuk apa? Anda menyembah aja dengan keyakinan Anda. Kami nyembah dengan keyakinan kami. Kita saling menghormati aja. Itu kan toleransi yang paling bagus. Nggak usah ganggu. Makanya di Islam dilarang menghancurkan tempat ibadah. Itu loh, yang suka ada ajakan bom gereja, bom ini, awas dosanya besar. Nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh. Menyakiti orang-orang nggak boleh. Ya, yang tidak pada tempatnya. Hati-hati kalau teman-teman ada ajakan kasar, ngajak tembak ini, bom ini, bunuh ini, ya bukan dengan alasan yang dibenarkan secara syar'i, secara hukum, tinggalkan. Karena itu pasti bukan ajaran Islam yang murni itu. Ada tujuan-tujuan tertentu yang hadir di balik itu, dan jauhi, cepat tinggalkan saja. Ya, tinggalkan. Hati-hati, ancamannya besar, bisa neraka jahanam dan gak bisa keluar kalau dia tidak pernah bertobat. Ya, kembalikan. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum. Kalau belum jelas, saya tegaskan lagi. Bagi saya bisa menyembah apa yang saya sembah saja. Dan Anda pun tidak usah repot menyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Anda dengan keyakinan Anda, kami dengan keyakinan kami. Fair kan? Tapi kalau Anda mau belajar, nih informasi dari kami. Silakan. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini fair. Coba, pernah nggak dipanggil dengan, misalnya mohon maaf, panggilan yang kasar, kotor, atau dipanggil dengan nama hewan misalnya, atau dengan sesuatu tertentu? Tidak ada. Menghargai kemanusiaan kita, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebelum ada hak asasi manusia yang banyak digembor-gemborkan itu, Al-Quran sudah datang lebih awal. Bahkan ada hak asasi negara, hak asasi sosial, itu didahulukan daripada personal. Hati-hati loh. Ya, ibadah sosial didahulukan daripada ibadah personal di dalam Islam. Nanti ada fikih tersendiri. Nah, jadi kesini teman-teman sekalian, ini gambarannya. Untuk itu, kesimpulannya apa? Maka kembali kepada poin nomor 2. Satu, hikmah, sudah saya jelaskan. Yang ketiga, sikap, sudah saya jelaskan. Bagaimana toleransi dibangun, bagaimana informasi disampaikan dengan benar. Jadi nggak usah ragu, kalau mau ada yang bertanya, sampaikan informasinya dengan cara yang lembut. Ya, Quran surat 16 ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jangan cela, ingat loh, jangan mencela. Larangan ketat, jangan pernah mencela keyakinan-keyakinan lain, sehingga mereka tanpa ilmu tidak sadar mencela Tuhan kita, Allah. Jangan mencela. Kalau mau diskusi dengan cara yang lembut, ya. Al-Quran pernah menyampaikan, setelah statement dibuat, katanya kalian ahli kitab, katanya punya kitab, bisa sampaikan informasi, maka muncullah keterangan yang indah. Ya, qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa baini wa bainakum. Duhai saudaraku, teman-teman di ahli kitab, ayo kita kembali kepada satu kesepakatan, komitmen yang kita bangun. Kalau benar-benar ini mau dirujuk kepada Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, apa itu? Kembalikan pada ajaran yang benar. Ya, alla na'budu illallah. Jangan sampai kita menyembah kecuali kepada Allah. Anda kalau yakin silahkan. Kalau Anda bertahan, yaitu keputusan masing-masing. Indah kan? Nah, ini kembali ke sini. Karena itu, kembali kepada hukum. Jadi, bagian pertama, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan untuk mengupgrade keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, instrumen takwa itu kita mesti yakin dan mengamalkan semua yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, baik Al-Quran, As-Sunnah, tunjuk, Al-Hikmah, kan? Pengetahuan dan akhlak, kan? Nah, ini menuntut iman plus amal. Tapi terkait dengan wa ma unzila min qablik, semua yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelummu, karena sifatnya hanya informatif saja. Ya,
Dan sifatnya data-data yang disampaikan untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang dibawa oleh generasi kemudian, yang di situ ada hal-hal yang tidak terkoreksi, kan? Maka sifat yang kedua tidak sama dengan yang pertama. Sifat yang kedua ini hanya sifat mengimani saja. Iman. Tidak masuk dengan konteks amal. Kenapa? Karena kitab-kitab itu sendiri yang diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya sudah tidak ada wujud aslinya. Dan semua sudah dirangkum lewat Al-Quran. Karena itu Al-Quran disifati dengan musaddiqul lima baina yadayhi. Al-Quran membenarkan, kemudian mengumpulkan semua yang benar-benar dari nabi-nabi sebelumnya sebagai risalah yang disempurnakan untuk pedoman manusia semesta alam sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang orisinil sudah sama, dirangkum, disempurnakan oleh Al-Quran, semua sudah ada pada Al-Quran. Bahkan kalau nabi-nabi sebelumnya juga masih hidup, mereka akan ikut pada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang dituntut pada kitab-kitab sebelumnya adalah iman saja, yakin bahwa ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yakin ada kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad, sehingga kita bisa menelusuri jejak kemanusiaan Nabi Muhammad secara nasab, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ya kan? Bin Murrah bin Qusay, seterusnya seperti pernah saya sampaikan sampai ke Nabi Ismail alaihissalam. Berarti jejaknya ada sampai ke Nabi Ibrahim. Ada kan jejaknya? Berarti jejak kemanusiaannya ada. Jejak kenabiannya ada. Ya, diurut lagi. Jadi untuk menemukan jejak kenabian itu nanti ada singgungan di Nabi Ismail bertemu Nabi Ishak, bersaudara kan? Nabi Ismail, Nabi Ishak bersaudara. Dan dari satu bapak. Kemudian jejaknya ada di Nabi Ishak, turun Nabi siapa? Yakub. Yakub turun siapa? Yusuf. Yusuf turun siapa? Terus Musa, Daud, Sulaiman, ke kanan ada Zakaria, sampingnya ada Imran, nikah dengan Hannah, lahirkan Maryam, lahirkan Isa. Jalurnya ada kan? Jadi disebutkan ini untuk menunjukkan, menguatkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki garis kenabian yang jelas dan juga garis kemanusiaan yang jelas. Dan yang paling dahsyat, Nabi Muhammad memiliki garis keluarga yang sangat terhormat. Ya, dari Arab itu nanti ada Bani Hashim, ya, yang terhormat. Ada Kinanah terhormat. Dari Kinanah nanti ada suku Quraisy terhormat. Dari Quraisy ada yang terhormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu istimewa semuanya. Keturunan istimewa, orang istimewa, kabilah istimewa, keluarga istimewa, sikap istimewa. Jadi semua orang nggak punya celah untuk menyoal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bahasa kita tuh nggak bisa begini. Anak mana kamu? Keluarga siapa? Nggak bisa ke Nabi Muhammad itu. Keluarga paling terhormat. Orangnya orang kota, lahir di Mekah kota, hijrah ke kota Madinah. Jadi semuanya terhormat, nggak ada celahnya. Iya, dan sikapnya sempurna. Karena itu ada pujian wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, begini cara memahaminya. Ya. Ya, kalau belum yakin juga itu pilihan. Tapi satu saat kita akan pulang ya ke alam yang lebih kekal. Ke masa yang tidak ada awal lagi, ujung pas. Ini ujung teman-teman. Ya, ujung nih, akhir. Tapi kalau masih ada setelah ini, ya, satu ruang yang lain, ya, maka ini belum disebut ujung akhir. Kalau sudah ujungnya sama sekali dan nggak ada lagi setelah itu, di situ aja, maka tambahkan tak di ujungnya, akhirah. Akhirah, ya, maka kemudian kalau sudah ada akhirah itu ujungnya, nggak bisa kemana-mana lagi. Sekarang kita masih punya pilihan untuk menggali mana yang paling benar, untuk menggali mana yang paling kita yakini, untuk kita pelajari sebelum kita tiba di alam ujung yang tidak bisa kemana-mana lagi. Setelah ini masih ada alam kubur. Setelah alam kubur pindah lagi, ada hisab. Tapi setelah itu kan penentuan, apakah surga atau neraka, rahmat atau azab. Dan setelah itu nggak ada mana-mana lagi. Ya, kalau Anda masih ragu dengan semua itu, nanti ada pembuktian saat kita pulang. Tapi kalau Anda yakin ada kehidupan setelah kematian, setidaknya cari bekal yang paling benar sebelum pulang. Karena bekal akhirat beda dengan bekal dunia. Hanya orang-orang yang yakin dengan kehidupan akhirat yang mencari bekal serius untuk bisa meningkatkan takwa. Karena itu penghujung ayat keempat itu ditutup dengan kalimat wabil akhirati hum yuqinun. Kenapa mereka mau meningkatkan takwa, mau merujuk kepada ini? Karena mereka yakin ada kehidupan setelah wafat, akhirat. Karena yakin dengan akhirat itu kita sholat. Ini di Quran disuruh sholat. Kalau nggak yakin dengan akhirat, ngapain sholat? Yang nggak sholat kaya, ya kan? Kalau hanya untuk kaya, kenapa harus sholat?
Syarat kaya itu bukan sholat. Syarat kaya itu berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, belajar dengan bagus, pintar. Syarat pintar bukan sholat. Sholat itu memberikan keberkahan dalam kekayaan. Sholat itu memberikan petunjuk pada kepintaran. Orang sholat, maka pintarnya diarahkan pada kebaikan. Karena tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang tidak sholat, atau sholatnya asal-asalan, maka boleh jadi kepintarannya diisi oleh nafsu. Sehingga mengarahkan pada nilai-nilai yang salah, menghancurkan banyak kebaikan dalam kehidupan. Ya, maka dengan sholat itu kita yakin memberikan arah kebaikan sebagai bekal untuk pulang. Karena kita mau meninggal, bekalnya nggak sama dengan dunia. Karena itu kalau orang meninggal, ya redaksinya kan sederhana, telah meninggal dunia. Artinya semua gelar, semua yang dibawa, diusahakan di dunia selesai di atas tanah, nggak bisa ikut bahkan ke alam kubur. Ayo yang sibuk mengumpulkan harta. Ya, rumah, kendaraan, segala rupa, handphone, ganti ini, ganti itu. Yuk, kalau udah meninggal, tinggal semua. Karena hukum akhirat berbeda. Karena kita yakin dengan akhirat, kita ngaji. Ya. Kita ikuti sunnah, kita sholat, kita puasa. Kenapa? Karena dengan akhirat yakin. Kalau Anda yakin, maka upgrade ketakwaan Anda. Karena itu penutupnya dikatakan, wabil akhiratihum yuqinun. Problem akhirat ini adalah problem serius di kalangan Yahudi. Ya. Kebanyakan Yahudi hanya meyakini konteks kehidupan dunia saja. Walaupun ada di antara mereka yang baca lagi yang mereka sebut Taurat, macam-macam sebagainya. Tapi secara umum, ya secara umum, worldview mereka itu lebih kepada pandangan dunia. Karena problem utama orang Yahudi itu, salah satu yang paling utama diisyaratkan Al-Quran, selalu merasa sebagai makhluk yang paling hebat. Sehingga muncul di sini kesenggangan, ya, sehingga muncul kerenggangan dalam berinteraksi, sehingga muncul isu-isu rasial dan sebagainya. Ya, di sini yang kemudian diluruskan oleh Islam. Ingat, kalau ada orang pintar bukan karena Yahudinya, mungkin dia lahir di mana, ya, mungkin dia belajar dengan baik karena semua orang punya peluang pada nilai-nilai kebaikan. Kita tempatkan sesuai dengan porsinya, kita tempatkan pada nilai kebaikannya. Karena itu ketika ada kalimat wabil akhiratihum yuqinun, ini untuk ada yang menafsirkan, mengajak kembali kepada orang-orang Yahudi untuk bisa menyeimbangkan kehidupannya. Hei, Anda ini yang terlalu ingin dominan dalam kehidupan dunia, pengen dominan di politik, pengen dominan di ekonomi, menganggap ras yang paling unggul. Satu saat Anda wafat. Jangan sampai Anda yang merasa unggul di dunia ternyata menjadi yang terburuk dan nestapa saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, kalau kita bisa mengoptimalkan instrumen takwa ini dengan cara yang benar, baik lewat amalan hati, kemudian ibadah yang benar, sholat, fisik, ibadah harta, merujuk pada keterangan-keterangan Al-Quran, Sunnah, hikmah, akhlak. Kemudian bertoleransi dengan lingkungan sekitaran kita, menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, yang lembut, kan? Bersikap yang wajar. Apa yang kita dapatkan di balik semua itu untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita? Nanti kita lanjutkan lagi jawaban itu di pertemuan berikutnya. Ya. Kurang lebih demikian teman-teman sekalian.